Hai guys, jumpa lagi di video Qin Yichen. Buat yang baru gabung, admin ingetin kalau video ini adalah konten audiobook atau spoiler. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan bagi yang udah subscribe, admin ucapin terima kasih banyak. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke cerita. Chapter 263, Grandmaster of Alchemist. Misili, sebuah kata aneh keluar dari mulut Qin Yichen, ketika semua orang tidak mengerti apa yang dia maksud, dan kemudian, adegan tak terduga muncul untuk semua orang. Binatang buas raksasa yang asli, kemanusiaan di mata penuh amarah, mengungkapkan sentuhan kesunyian, kemudian, telapak tangan raksasa berhenti di depan Qin Yichen 1 meter. Binatang raksasa menundukkan kepalanya, matanya memandang ke arah siluet seperti belatung, matanya penuh keraguan, dan kemudian sebuah kata tersentak keluar dari mulut binatang raksasa itu, Qi Yihua Li. Melihat respon dari binatang raksasa, Qin Yichen santai. Taruhannya benar, dia berbicara binatang purba. Jika binatang ini adalah binatang raksasa, itu benar-benar makhluk yang berasal dari esensi darah kilin hitam. Jika itu mewarisi ingatan, Anda harus memahami bahasa binatang buas kuno. Dia berbicara binatang purba, hentikan. Mendengar bahasa jauh di dalam ingatan, binatang raksasa Optimus berhenti tanpa sadar dan bertanya. Siapa kamu? Binatang raksasa tidak mengerti mengapa kelas orang ini mengerti binatang purba. Tentu saja, ini hanya keraguan sesaat. Kemudian, embusan kengerian langsung mengunci Qin Yichen, ominous Vinci, dan menggulung kursi. Di bawah kunci aura ini, Qin Yichen merasa seberat 1000 kg di tubuhnya, bahkan tidak menggerakkan satu jari pun, apalagi melarikan diri. Wow, kekuatannya sangat buruk. Binatang purba, saya dapat membantu Anda. 1000 domain lanjun, bahkan seluruh kadipaten tidak dapat memahami mengapa kegilaan 10.000 binatang buas ini persis, tetapi Qin Yichen mengerti. Binatang raksasa Optimus ini peduli dengan warisan. Kegilaan 10.000 binatang buas tidak akan berhenti sampai warisan yang hilang dipulihkan. Kuda, binatang purba, warisan, mengaum. Petik 2. Setelah mendengar ini, binatang raksasa Qing Tian tiba-tiba meraung keras, awan di sekitarnya berserakan, dan yang di dekatnya terlalu dekat, baik manusia maupun binatang iblis terangkat. Yang Kuan dan yang lainnya melihat jantung berdetak, semua jantung disebutkan di tenggorokannya. Namun, dalam hal ini, bahkan Yang Kuan tidak dapat membantu sama sekali. Bahkan perlindungan diri saja sudah sulit, apalagi menyelamatkan Qin Yichen di depan binatang raksasa Qing Tian. Namun, yang mengejutkan mereka adalah mereka menemukan bahwa Qin Yichen sebenarnya berkomunikasi dengan binatang raksasa Qing Tian. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan, dan Qin Yichen melakukannya. Orang ini seperti maha kuasa. Bahkan Yang Kuan mengangkat satu pemikiran seperti itu di dalam hatinya. Selanjutnya adalah percakapan antara Qin Yichen dan binatang raksasa Qing Tian. Manusia, kamu tidak bisa menghentikanku untuk memulihkan warisan. Suara binatang raksasa Optimus, keras, sombong. Ia memiliki kekuatan ini. 1000 yang disebut 3 garis pertahanan di area Arasigun sama rapuhnya dengan tahu. Kami sama sekali tidak ingin menghentikanmu. Di bawah tekanan luar biasa dari binatang raksasa Qing Tian, Qin Yichen berjuang untuk berkomunikasi dengannya. Jika bukan karena fakta bahwa fisiknya telah menembus Spirit Realm, dia tidak akan mampu bertahan. Meski begitu, kakinya akan jatuh ke garis keras dari garis pertahanan ketiga. Aku bisa mengambil warisan untukmu, tapi itu akan memakan waktu. Merasakan kekuatan binatang raksasa optimal dalam jarak sedekat itu, Qin Yichen mengkonfirmasi tebakan di dalam hatinya. Anak baru, gambar binatang raksasa Optimus terlalu mirip dengan Xiaobai. Namun, binatang raksasa Optimus relatif besar. Qin Yichen bertanya-tanya bagaimana Xiaobai diturunkan. Jika itu hanya kematian, lalu mengapa Xiaobai tidak tertarik dengan esensi undead? Secara teoritis, jika Xiaobai diturunkan dari kematian, Jingzhu jelas merupakan makanan yang sangat baik untuknya. Ini adalah salah satu keraguan. Selain itu, mengapa Wilderness Utara terjadi pembantaian besar-besaran? Apa yang mereka perjuangkan? Terlebih lagi, bahkan jika seluruh kota runtuh, itu hanyalah sebuah kota, bagaimana bisa menjadi tanah kematian yang ganas? Ini adalah pertanyaan kedua. Misalkan jika kepala Black Kilin jatuh ke hutan belantara utara,
Tampaknya semua ini memiliki penjelasan yang masuk akal. Hanya kepala makhluk ganas seperti Black Qilin yang bisa menghasilkan tanah yang begitu ganas. Xiaobai berasal dari Black Qilin Essence, Qi, dan Spirit, dan menyerap gas mati Qi utara, jadi dia memiliki dua atribut berbeda, Ominous Fin Qi dan Dead Qi. Selain itu, yang utama adalah alasan mengapa kegilaan 10.000 binatang ini muncul juga dijelaskan dengan sempurna. Karena Xiaobai dibawa keluar dari segel Wastelen Utara oleh Qin Yichen, binatang raksasa Qing Tian merasakan nafas Xiaobai, itulah sebabnya gelombang binatang itu bergerak menuju domain utara. Saya tidak membutuhkan bantuan semut, saya akan mengambil sendiri warisannya. Suara binatang raksasa Optimus, seperti petir, bergema di seluruh langit dan bumi, menyatakan kesombongannya. Bang! Petik 2. Itu hanya timpang, seluruh langit dan bumi tampak bergetar, 10.000 binatang buas turun, dan di kejauhan, ranah manusia berwajah pucat. Yang Kuan, patriark keluarga Zhao. Semua menaruh hati di tenggorokannya. Qin Yichen adalah yang pertama. Baju itu digantung di badan seperti selembar kain. Tubuhnya berlumuran darah dan sudut mulutnya berdarah. Hanya kekuatan yang membuatnya tak tertahankan. Sama sekali tidak ada yang menghentikan kekuatan monster raksasa Optimus. Selama bertahun-tahun, binatang raksasa Optimus tidak pernah muncul, mungkin karena tidak dapat mengunci posisi warisan. Meskipun 10.000 binatang buas telah dilawan setiap saat, lebih atau kurang binatang iblis telah memasuki area 1000 Arasigun. Tujuan mereka adalah untuk menemukan warisan. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak bisa merasakan di mana letak warisan? Qin Yichen mengertakkan gigi dan masih meluruskan pinggangnya. Binatang raksasa Optimus jatuh ke dalam keheningan singkat. Itu sebabnya tidak menginjak semut secara langsung. Meskipun tak tertandingi, ia tidak dapat berkomunikasi dengan manusia. Jika terjadi kesalahan kali ini, ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Sudah lama menunggu, tidak bisakah kamu menunggu selama 3 hari? Melihatnya diam, Qin Yichen menambahkan kalimat lain. Setelah percakapan, binatang raksasa Qing Tian menghilang, dan Qin Yichen juga menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi, tetapi pasukan binatang iblis berdiri di depan garis pertahanan ketiga, melotot seperti harimau menyaksikan mangsanya menatap garis pertahanan ketiga, orang tidak berani menganggapnya enteng. Alis Yang Kuan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak dapat memahami dialog antara Qin Yichen dan binatang raksasa Qing Tian, dapat ditebak bahwa Qin Yichen seharusnya mencapai kesepakatan dengan binatang raksasa Qing Tian. Tentara binatang iblis belum mundur, yang menunjukkan bahwa Qin Yichen masih dalam bahaya. Anak bodoh itu, kenapa tidak? Yang Kuan tidak tahu mengapa Qin Yichen harus maju. Namun, tidak diragukan lagi bahwa Qin Yichen telah menahan semua orang, jika tidak, hampir semua orang tidak dapat diselamatkan. Mereka semua melihatnya dengan sangat jelas, Yang Kuan tidak bisa menahan binatang raksasa Qing Tian. Di pertahanan, semua orang pasti memiliki pendapat yang baik tentang Qin Yichen. Chapter 264, Grandmaster of Alchemist. Tidak ada yang terlahir sebagai pahlawan. Dan Qin Yichen, tanpa ragu, menjadi pahlawan domain utara. Bahkan Qin Yichen tidak mengharapkan ini. Patriark dari 1000 keluarga aristokrat tidak menemukan kesalahan. Lagi pula, jika bukan karena Qin Yichen, maka garis pertahanan ketiga ini, bahkan prefektur Zhong, atau bahkan seluruh domain utara, akan jatuh. Ini tidak berlebihan, bahkan yang tidak bisa melawannya, apalagi mereka. Saat ini, Qin Yichen sedang dalam perjalanan ke prefektur Zhong. Dia juga diikuti oleh binatang buas yang tampak seperti harimau dan singa. Binatang tak menyenangkan itu berukuran kecil dan seukuran sapi, tetapi tubuhnya dipenuhi dengan atmosfer yang menakjubkan. Ini adalah binatang raksasa Optimus. Itu diubah oleh esensi darah tubuh berdaging Qilin hitam, sehingga terlihat sedikit mirip dengan Qilin. Alasan mengapa begitu diam-diam mengikuti Qin Yichen adalah karena ia dapat merasakan bahwa koneksi bloodline lebih dekat. Sepanjang jalan, binatang raksasa Optimus masih unfan, tetapi semakin dekat dengan prefektur Zhong, semakin tidak sabar jadinya. Ini juga mengkonfirmasi tebakan di benak Qin Yichen. Tetapi saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi di prefektur Zhong. Menyelesaikan, setelah mundur dari garis pertahanan ketiga, Anjiao memulai langkah besarnya. Saat ini di kota prefektur Zhong, hampir semua seorang spesialis Dao bela diri pergi ke garis pertahanan ketiga.
Banyak seorang spesialis Dao bela diri kembali ke rumah, dan tidak ada seorang pun di kota yang dapat berdiri tegak. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memblokir kamar dagang. Bahkan jika itu adalah keluarga Zhao, orang-orang dalam keluarga itu maju, dan keluarga itu mengabaikan mereka. Patriark An Changye dikabarkan, Qin Yichen mencuri prestasi Li Jia di Twilight, dan sekarang dia digantikan oleh Li Jia. Setelah An Jia membesarkan keluarga Li, keluarga Zhao dan keluarganya diam. Itulah keluarga besar bangsawan di Twilight. Pantas saja, An Jia berani memindahkan kamar dagang Feile saat ini, bahkan dengan mengorbankan hampir separuh pasukan Lan Junyu. Tahukah Anda, sekarang pengaruh kamar dagang Feile bukan hanya domain utara, 5 wilayah besar, ada kekuatan yang memiliki hubungan kerjasama dengan kamar dagang Feile. Langkah An Jia hanya untuk memberikan undangan kepada kamar dagang Fei kepada Li Jia, untuk mendapatkan suakali. Selama keluarga Li terlindung, wajar untuk menetap. Namun, saat ini, orang-orang di bagian House of Commerce Zhong Prefecture diblokir. Itu adalah Zhao Ritian dan Ye Liangchen. Keduanya sama-sama pemilik tidak takut apapun di surga atau bumi. Dan di samping mereka, ada juga roh kecil yang menonton dengan lincah. Xiao Bai berada di kakinya, bosan di Hedge, tampaknya tidak tertarik dengan apa yang terjadi. Ada banyak orang di sekitar, tidak hanya wilayah utara, tetapi juga pengusaha di wilayah lain. Mereka juga memberi petunjuk ke rumah mereka. Langkah itu tidak diragukan lagi merupakan kemarahan. Namun saat ini, para pengusaha tersebut hanya tidak berani angkat bicara. Zhao Ritian, kamu harus berpikir jernih, apakah kamu yakin ingin melawan keluarga Li? Seorang Changye terlihat cemberut dimarahi di malam hari. Dia telah mengirim penatua terpercaya ke Twilight dan yakin akan segera ada berita. Pada saat yang sama, dia juga membuat 2 tangan untuk bersiap. Bahkan jika Li Jia tidak mengenali token itu sekarang, dia percaya bahwa ada hal-hal itu di tangan Qin Yichen, cukup untuk membuat hati Li Jia. Dia hanya ingin menyingkirkan Qin Yichen dengan bantuan keluarga Li. Selama Qin Yichen tersingkir, bahaya rumahnya akan teratasi. An Changye, apakah kamu yakin ingin melawan keluarga Zhaoku? Zhao Ritian tidak mengusirnya sama sekali, tetapi malah bertanya. Sudut mulut Changye berkedut, kabut melintas di matanya. Ada juga alasan mengapa keluarga Zhao berbasis di domain utara selama 1000 tahun. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Zhao juga memenangkan gelar kadipaten. Meskipun hanya baron terendah, keluarga Zhao juga merupakan bangsawan kadipaten. Bukan masalah besar menggunakan Qin Yichen untuk menghancurkan Qin Yichen dengan keluarga Li. Namun, keluarga Zhao dengan gelar kadipaten, bahkan jika itu adalah keluarga Li, Anda harus menganggapnya sebagai rumah, itu tidak sepadan. Kadipaten dilindungi undang-undang untuk para bangsawan. Patriark, gadis kecil itu dikatakan sebagai putri Qin Yichen. Seorang pelayan di samping An Changye berkata di telinganya. Tiba-tiba, mata An Changye berada di sisi Xiao Linger yang melihat ke sisi yang hidup, matanya sedikit menyipit. Membawa pergi. Saat dia menunjuk Xiao Linger, beberapa seorang spesialis Dao bela diri bergerak menuju Xiao Linger. Namun, Zhao Ritian dan Ye Liangchen tidak khawatir sama sekali, bahkan tidak sepatah kata pun pengingat. Sebaliknya, mereka tampak penuh penyesalan di mata beberapa seorang spesialis Dao bela diri yang melihat ke arah itu. Mereka yang tidak tahu tidak takut. Petik 2. Xiao Bai, yang awalnya malas di kaki Xiao Linger, tiba-tiba meledak. Sebentar lagi, rana alam roh yang ada di rumah terkoyak, dan hujan darah turun ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Bai mengungkapkan sisi garangnya di depan publik. Meskipun saya menempatkan penatua di kilin surgawi terakhir kali, saya tidak tahu itu dibuat oleh binatang yang tampaknya tidak penting ini. An Changye tidak menyangka bahwa dia awalnya ingin mengambil tulang rawan untuk diganggu, ketika saatnya tiba untuk mengizinkan Qin Yichen untuk tunduk, tetapi dia tidak berharap untuk menyebabkan janggut. Ledakan, adegan yang membuat semua orang terpana, gadis kecil di belakang binatang buas itu mengangkat tangannya dan mengetuk langsung kepala binatang buas itu, dan mengeluarkan suara keras. Ketika para penonton mengkhawatirkan gadis kecil itu, binatang buas mengerikan Qi yang asli ternyata merasa dirugikan 2 kali, dan memandang ke arah gadis kecil itu dengan air mata berlinang. Kotor atau kotor, kotor atau kotor, setiap kali kamu kotor, jangan langsung dimakan. Little Linger membungkukkan pinggulnya, dan menegurnya dengan cara yang sama.
Saat menghadapi bintang jahat sekecil itu, Xiao Bai benar-benar memiliki keluhan dan tidak tahu harus berkata apa. Dan orang-orang di sekitarnya memandang ke arah mata Xiao Linger tiba-tiba berubah, di mana gadis kecil yang tidak berbahaya ini. Ini jelas merupakan raksasa perempuan. Ayah yang jahat, putri yang jahat, makhluk jahat, beraninya kamu membunuhnya. Setelah tugas singkat, Ancang menghela nafas di malam hari, dan menembaknya sendiri, meraih Xiao Bai. Bersama dengan dia, ada 4 sesepuh di belakangnya yang menetap di pencapaian kecil alam roh. Ancang Ye, kamu berani. Melihat bahwa dia berani melakukannya di hadapannya sendiri, Zhao Ritian merasa cemas, dan dia tidak menyangka bahwa keluarganya akan sangat peduli tentang hal itu, hanya untuk berurusan dengan Qin Yichen. Petik 2, Xiao Bai tidak takut, dan langsung pergi ke Ancang Ye of Spirit Realm Great Accomplishment. Namun, pencapaian kecil penatua dari 4 Spirit Realm di rumah tidak dihentikan. Teriak Xiao Bai dengan cemas, tetapi tidak bisa menghilangkan keterikatan Ancang Ye. Itu telah hidup disegel, dan pertumbuhannya sangat dibatasi. Meskipun tidak takut dengan An Ye dari pencapaian besar alam roh, itu tidak dapat menyelesaikannya dalam waktu singkat. Ancang Ye, kamu sangat besar, kamu berani menyentuh putriku. Tepat ketika semua orang merasa bahwa para pemukim akan berhasil, sebuah suara dingin datang dari luar kerumunan. Chapter 265, Grand Master of Alchemist. Mendengar suara ini, kerumunan yang menonton melihat ke sumber suara. Di sana, Qin Yichen murung, dengan binatang buas yang menyerupai harimau dan singa, dan berjalan menuju kamar dagang. Qin Yichen, kamu belum mati. Mendengar suara Qin Yichen, Ancang makan di tangannya, dan hampir digigit oleh Xiao Bai. Setelah berjuang untuk mendorong yang terakhir sedikit jauh, dia berteriak dengan tidak percaya. Pada saat ini, penatua dari 4 pencapaian kecil Spirit Realm yang tersisa juga berhenti. Apa, anjing tua? Bukankah itu yang kamu inginkan? Kecewa. Qin Yichen menatap Ancang Ye dengan nada gelap. Saat rumahnya dihantam lebih awal, dia tidak turun ke tanah, menghancurkan udara rumahnya. Saya tidak berharap yang terakhir tidak memiliki rasa malu, tidak hanya mengevakuasi garis pertahanan ketiga terlepas dari identitas keluarga aristokrat, tetapi setelah kembali ke prefektur Zhong, dia juga menembak ke kamar dagang Fei Le dan Xiao. Berlama-lama saat dia pergi, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Untuk lini pertahanan ketiga, Ancang Ye juga mendapat kabar tersebut. Pasukan binatang iblis masih menghadapi ranah manusia di luar tembok kota, dan Qin Yichen dibawa pergi oleh binatang raksasa King Tian dan menghilang. Namun saat ini, Qin Yichen benar-benar muncul di kota prefektur Zhong. Hal ini tentunya membuat Din Changye tidak bisa mengetahuinya. Kamu belum mati, bagaimana aku bisa berjalan di depanmu? Qin Yichen berjalan langsung ke Xiao Linger, menatap Ancang Ye, menghadap Powerhouse of Spirit Realm Great Accomplishment. Dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan beberapa, hanya kemarahan yang mengerikan. Patriark, apa yang harus aku lakukan? Hanya dia, apakah kamu menginginkannya? Elder, rumah dari 4 Spirit Realm Small Accomplishment, berdiri di belakang Ancang Ye. Salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah, dan telapak tangannya juga samar-samar menyeka lehernya. Namun, wajah Ancang terlihat muram dan berpikir sejenak, namun dia menggelengkan kepala. Jika Qin Yichen tidak ada di sini, dia akan mengambil kamar dagang Fei Le atas nama keluarga Li, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Tapi Qin Yichen berbeda. Sekarang popularitas Qin Yichen di domain utara dan bahkan 1000 kabupaten Lan semuanya tidak dibatasi untuk sementara. Jika Anda mengatur rumah Anda meskipun ada kemarahan, saat ini Anda secara terbuka menindak Qin Yichen. Tolong, saya khawatir mereka tidak akan dapat mempertahankan status 28 keluarga bangsawan. Setengah cincin, Ancang Ye menarik napas dalam-dalam, bagaimana mengatakan bahwa saya telah melarikan diri, perjalanan ini tidak boleh sia-sia. Qin Yichen, Anda berani mencuri resep obat Li. Itu milikku sendiri. Hari ini, saya akan mengambil kembali resep obat atas nama keluarga Li. Melihat bahwa Anda membentuk tim untuk melawan gelombang binatang buas, saya akan mengambil kembali kamar dagang Fei Le Anda untuk memenuhi hukuman mati Anda. Begitu Ancang Ye mengatakan ini, semua orang di kamar dagang Fei Le terlihat berbeda. Li Jia, bukan itu yang bisa mereka provokasi.
Orang-orang Anjia di belakang Ancang Ye juga memandang Qin Yichen dengan ironi saat ini. Tidak peduli seberapa buruk Anda, seberapa baik Anda. Pada analisis terakhir, itu hanya anak kecil dengan latar belakang kecil. Masukkan kentut pamanmu, aku hitung sampai 3, jangan keluarkan aku, kalian semua tetap di sini hari ini. Qin Yichen dengan dingin mendengus. Saat ini, dia tidak repot-repot pergi ke Malam Lian, karena dia merasa pria di belakangnya sangat tidak stabil. 10.000 begitu muncul, apalagi kamar dagang musik, seluruh kota prefektur Zhong akan direduksi menjadi lautan reruntuhan darah. Dia pindah dari rumah Li sendirian, awalnya berpikir bahwa Qin Yichen bisa sedikit gentar. Tidak menyangka yang terakhir adalah tamparan yang kejam, yang membuat Din Changye berdarah. Namun, Qin Yichen hanya melontarkan kata itu, sama sekali bukan arti berdebat dengan Ancang Ye. Qin Yichen, kamu tidak berani menaruh mata Li di matamu. Ancang Ye berteriak keras saat ini, tetapi saat ini dia juga redup, karena dia juga memperhatikan bahwa kerumunan orang yang menontonnya memandangnya dengan tatapan aneh. Jelas, di mata kebanyakan orang, status Qin Yichen dia tidak akan terguncang oleh kata-katanya. Dengan langkah Qin Yichen keluar, dua karakter itu juga berteriak keras. Pada saat ini, momentumnya sangat tinggi, seolah-olah dengan kekuatan diri sendiri, yang mengalahkan banyak ranah spirit realm. Di bawah langkah Qin Yichen, Ancang Ye mau tidak mau mundur selangkah. Momentum antara keduanya tiba-tiba berbeda. Setelah mundur selangkah, Ancang Ye juga bereaksi. Kulitnya terkadang biru dan putih dan sangat jelek. Dia ditakuti kembali oleh seorang anak di ranah martial Grandmaster Peak 3. Saya khawatir dia berada di ranah pencapaian hebat spirit realm kecuali dia. Tidak ada lagi dua orang. Lihat, Ancang bersalah. Tidak heran dia menetap dalam sejarah. Keluarga aristokrat 10.000 tahun pertama yang melarikan diri sebelum 1000 kegilaan binatang. Melihat retret Ancang Ye, ada desahan napas di antara para penonton. Suara-suara ini sangat kecil, tetapi Ancang Ye dari pencapaian besar alam roh terdengar jelas. Oke, halo Qin Yichen, kamu menungguku, dan ketika Guru Li datang, aku melihat betapa gilanya kamu. Di tengah suara mendesis, Ancang Ye akhirnya melepaskan lengan bajunya dan membawa pergi orang-orang yang tertutup di Anjia. Qin Yichen, melihat Ancang Ye telah pergi, Zhao Ritian dan Ye Liangchen tampak malu. Jelas, Qin Yichen memberikan linger kepada mereka dengan percaya diri, tetapi sebagai hasilnya, Ancang Ye menipu mereka, tetapi mereka tidak punya pilihan, bahkan Xiao Bei tidak sebaik, ini juga pria yang membuat dua bangga, merasa malu dan tidak dapat menunjukkan wajah seseorang. Luar biasa, Xiao Linger bergegas, memeluk kaki Qin Yichen, dan menyandarkan wajahnya dengan erat, matanya yang cerah dan cerdas berkedip padanya. Mengaum, pada saat ini, binatang buas di belakang Qin Yichen membuat raungan keras dan tidak sabar. Saya hanya melihat versi kecil dari binatang raksasa ini, yang tampak sangat mudah tersinggung saat ini. Muridnya menatap Xiao Bei. Jika bukan karena 3 instruksi Qin Yichen sebelum masuk, saya khawatir itu telah terlontar dengan putus asa. Saat ini, Xiao Bei juga menyeringai dan tampak kesal. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, sama sekali tidak menyalahkan Zhao Ritian dan yang lainnya. Lagi pula, bahkan dia tidak pernah menyangka Anjia bisa keluar dari monster besar seperti Li Jia, jadi tidak perlu malu, pilih saat ini pilih untuk melakukannya. Jika bukan karena saat dia bergegas kembali, Xiao Linger akan berada dalam bahaya hari ini. Masuk dan bicara, merasa bahwa binatang raksasa itu, sudut mulut Qin Yichen berkedut akan melarikan diri di belakangnya, dan melengkungkan tangannya di depan kerumunan, lalu dia berbalik dan bersiap untuk masuk. Kamu membawa hewan peliharaan lain. Tepat ketika Qin Yichen hendak masuk, suara sembrono Xiao Linger tiba-tiba terdengar, dan matanya tertuju pada versi kecil dari binatang raksasa itu. Chapter 266, Grandmaster of Alchemist. Qin Yichen meliriknya dan tidak dapat menahan pompa yang tiba-tiba menyusut, karena dia menemukan bahwa Xiao Linger mengulurkan telapak tangannya dan menyentuhnya. Yang terakhir berwarna merah pada saat itu, dan ominous finki samar-samar terpancar dari tubuhnya. Ketika dia melihat seseorang ingin menyentuh dirinya sendiri, dia segera membuka mulutnya yang berdarah seperti mangkuk korban. Jika bukan karena Xiao Bei berdiri di sebelah Xiao Linger,
itu sudah menggigit di masa lalu, dan Beastmaster dengan IQ tahu bahwa Little Lass dan Xiaobei ini tampaknya tidak memiliki hubungan dekat, dan itu tidak segera dimulai, tetapi jika yang terakhir sudah tidak tertarik lagi, maka tidak heran. Berlama-lama, jangan sentuh. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia dengan cepat mengulurkan tangan dan berhenti, tetapi gerakannya masih agak lambat. Jika diketahui bahwa belatung ini adalah binatang raksasa dari Beastmaster King Tian, apalagi Qin Yichen, Ye Liangchen, Zhao Ritian dan yang lainnya pasti akan maju untuk menghentikan Xiaolinger. Sesaat, sebuah lengan kecil telah diletakkan di atas kepala Raja Binatang yang ditutupi dengan ki yang mengerikan. Ketika lengan Xiaolinger menyentuh Beastmaster, warna merah pada murid yang terakhir menjadi sangat kaya. Tidak, Qin Yichen berteriak keras, satu tangan terulur ke arah Xiaolinger, mencoba menariknya. Hai! Tepat setelah tangan kecil Xiaolinger jatuh di atas binatang raksasa King Tian, tubuh binatang raksasa King Tian tiba-tiba bergetar, tetapi bukannya meluncurkan serangan untuk menggigit Xiaolinger, dia tetap di tempatnya. Melihat ini, Qin Yichen sepertinya memikirkan sesuatu, dan lengannya berhenti di udara. Sungguh binatang kecil yang lucu. Xiaolinger dengan lembut menepuk kepala monster raksasa Optimus. Dengan setiap ketukan, kemerahan di mata dan pupil yang terakhir memudar sedikit, tapi itu hanya 2 kali usaha. Binatang raksasa Optimus Ominous Vinci telah menghilang, dan pupil binatangnya telah kembali normal. Oh, sungguh binatang iblis, ini sangat lucu. Xiaolinger membelai binatang raksasa King Tian, sambil bertanya pada Qin Yichen, dia tidak menunggu yang terakhir untuk menjawab. Xiaolinger mengencangkan telinga binatang raksasa King Tian, dan berjalan menuju kamar dagang Fei Lei. Masih bagus, setiap kali aku keluar aku akan membawa hewan peliharaan yang lucu ke bonekaku, tidak seperti 2 paman yang bau. Di mata kusam Qin Yichen, Xiaolinger menghilang ke garis pandangnya dengan binatang raksasa dan Xiaobai. Jadi, itu, Qin Yichen, benda apa yang penuh dengan ki yang mengerikan itu? Zhao Ritian menelan ludah dan berkata, dia tidak bisa tidak bertanya pada Qin Yichen, melihat pria itu penuh dengan ki yang mengerikan, dan Qin Yichen sangat gugup sebelumnya, tidak sulit untuk membayangkan bahwa Demon Beast ini jelas tidak sesederhana itu. Binatang iblis peliharaan. Qin Yichen menyeka keringat di dahinya, dan tiba-tiba teringat bahwa ketika Xiaolinger melihat pemandangan Xiaobai di kerajaan surgawi Qilin, dia menarik telinganya dan menariknya. Adegan ini, kenalan He Zeng. Jika saya mengatakan bahwa hal itu adalah biang keladi 10.000 kali ini kegilaan binatang, apakah Anda percaya? Meskipun aku pernah melihat Xiaobai dijinakkan sekali, Qin Yichen masih memiliki ketakutan yang tersisa, gumamnya. Dia tidak menyembunyikan apapun dari Zhao Ritian dan Ye Liangchen. Pelaku dari 10.000 binatang buas. Apakah itu monster raksasa Beastmaster Optimus? Ye Liangchen dan Zhao Ritian saling memandang, dan mata keduanya menyipit. Zhao Ritian tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin dia tidak mengasosiasikan binatang kecil yang menjadi lemah lembut dengan binatang raksasa yang tercatat dalam buku kuno. Adapun Ye Liangchen, dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat wajahnya. Dia seharusnya berpikir bahwa Qin Yichen dan putrinya sama-sama orang aneh. Untungnya, dengan pelajaran Xiaobai di depan, dia tidak akan cukup bodoh untuk menguji binatang kecil itu. Adapun Zhao Ritian, setelah terkejut, dia tidak terkejut dan ragu. Apakah itu benar-benar binatang raksasa? Namun, dia tidak tahu bahwa ketika dia melihat ekspresi skeptisnya, seseorang diam-diam memikirkan bagaimana mendorongnya untuk mencoba keasliannya. Setelah Qin Yichen dan yang lainnya memasuki kamar dagang Fei Lei, orang banyak yang mengikuti juga masuk. Beberapa orang membeli ramuan dan mengagumi Qin Yichen. Aku ingin melihatnya beberapa kali. Tetapi semua orang tidak tahu bahwa ketika Xiaolinger menarik binatang raksasa King Tian ke kamar dagang Fei Lei, situasi tak terduga terjadi di luar garis pertahanan ketiga yang berjarak 10.000 mil. Pada saat ini, di tembok kota garis pertahanan ketiga, dipimpin oleh Yang Kuan, dan 7 keluarga aristokrat yang tersisa dan kamar dagang Fei Lei yang dipimpin oleh pria dan wanita dengan waspada memegang senjata di tangan mereka untuk menjaga, tanpa menghilangnya raksasa. Binatang dan santai. Karena di bawah tembok kota, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki pelanggaran, tetapi tidak ada tanda-tanda surut. Yang senior, apakah Qin Yichen akan baik-baik saja? Sudah berhari-hari,
Dan masih belum ada berita, patriark keluarga Zhao mau tidak mau bertanya kepada Yang Kuan. Namun, sebagai gantinya, hanya mata Yang Kuan. Ketika patriark keluarga Zhao menanyakannya untuk pertama kali, dia masih memperkirakannya untuk waktu yang lama, hanya untuk mengatakan bahwa dia tidak yakin, tetapi hanya dalam beberapa hari, paman ini telah menanyakan pertanyaan ini beberapa ratus kali. Rao adalah Yang Kuan hampir tidak bisa membantu tetapi ingin menutup mulutnya. Tepat ketika Yang Kuan akan memarahi Zhao family patriark untuk 2 kalimat, wajahnya tiba-tiba berubah, dan tatapannya juga berada di bawah tembok kota. Mengaum, mengaum, suara raungan binatang buas terus terdengar dari bawah, dan 10.000 binatang semuanya bernyanyi, yang menyebabkan rasa sakit di telinga. Peringatan, siap bertarung. Di tembok kota, banyak orang gemetar, dan mereka melihat binatang iblis itu dengan waspada. Pada saat ini, mereka tampaknya telah melihat adegan pembantaian dan kematian yang tak terhitung jumlahnya dari seorang spesialis dao bela diri dan binatang iblis. Apa yang dilakukan binatang buas ini? Mungkinkah dikatakan bahwa sesuatu terjadi pada Qin Yichen? Wajah patriark keluarga Zhao berubah. Qin Yichen bukan hanya hubungan yang menarik dalam pikirannya. Tahukah Anda, itu adalah anak dari seorang teman yang tidak memiliki teman sejak dia masih kecil. Dia adalah teman dekat dalam pikiran Zhao family patriark. Muda juga, makhluk jahat sialan. Patriark keluarga aristokrat besar lainnya telah sedikit berubah. Jika Qin Yichen gagal, maka pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Hai! Dengan tangisan yang tajam, roh bela diri Bangau Putih muncul kembali. Tubuh Yang Kuan naik ke langit, dan asal sejati mengalir di sekelilingnya, siap melancarkan serangan sengit pada binatang iblis kapan saja. Jika Qin Yichen gagal, dia harus membunuh lebih banyak binatang iblis sebelum Beastmaster tiba dan garis pertahanan runtuh. Mengaum, di bawah raungan binatang terus berlanjut, kumpulan demi kumpulan binatang iblis juga perlahan bergerak naik. Namun, sungguh mengejutkan bahwa binatang iblis ini sama sekali tidak menyerang garis pertahanan ketiga, tetapi malah tampak sedikit kewalahan dengan hilangnya komando. Mengaum, mengaum, akhirnya, di bawah tatapan garis pandang, dipimpin oleh binatang iblis dari pencapaian besar alam roh, binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya perlahan mundur ke belakang. Ini, apakah ini? Binatang iblis mundur. Di tembok kota, melihat binatang iblis yang mundur perlahan, jalur kejutan terdengar. Kemudian, setelah memastikan bahwa binatang iblis ini benar-benar akan mundur, jalan bersorak terdengar di tembok kota. Bocah itu, bagaimana itu berhasil? Melihat binatang iblis yang perlahan dievakuasi, Yang Kuan juga menghela nafas lega. Chapter 267 Grandmaster of Alchemist. 10.000 kegilaan binatang mundur. Tidak diragukan lagi ini adalah pujian dari Qin Yichen. Tidak ada yang tahu persis bagaimana dia melakukannya, tetapi jika garis pertahanan ketiga diadakan, itu berarti wilayah utara tidak akan jatuh lagi. Baik Yang Kuan maupun patriark dari keluarga aristokrat utama tidak santai. Kerumunan bertahan untuk hari lain, memutuskan bahwa gelombang binatang telah mundur dari garis pertahanan pertama, dan akhirnya mengangkat hati mereka. Masalah memperbaiki garis pertahanan diserahkan kepada keluarga aristokrat utama. Yang Kuan memimpin dan bergegas menuju prefektur Song. Dia sangat ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lagi pula, keberadaan Great Beast adalah bahaya besar yang tersembunyi. Namun, Yang Kuan tidak pernah membayangkan bahwa bahaya besar yang tersembunyi ini sekarang berada di perairan yang dalam. Qin Yichen sekali lagi melihat kengerian kemampuan khusus Xiao Linger. Bahkan binatang raksasa-raksasa tidak dapat dihindari, tampaknya itu adalah roh kecil yang luar biasa. Pada awalnya, Tuan Wang, binatang dari pegunungan binatang iblis, tidak puas dan menyuruhnya pergi ke timur. Dia hanya ingin pergi ke barat. Kemudian pelatihan neraka dimulai. Sisi kiri, sisi kanan. Little Linger mengendarai versi binatang raksasa yang diperkecil. Selama itu bergerak sedikit lebih lambat, Xiao Linger tanpa ampun akan memberikannya omong kosong yang kejam, dan tidak akan menyerahkannya pada emosi sekecil apapun dari Raja Binatang Buas segudang ini. Penghinaan. Xiao Bai berjongkok ke samping dan melihatnya dengan simpati. Saya pikir awalnya seperti ini. Apakah itu benar-benar monster raksasa Beastmaster Optimus? Zhao Ritian dan Ye Liangchen memandang ke arah Qin Yichen dengan wajah yang sulit dipercaya. Jelas, sulit untuk mengasosiasikan binatang kecil itu dengan binatang raksasa Qing Tian.
Qin Yichen memutar matanya. Suka percaya atau tidak, dia melihat ke arah tatapan Xiao Linger, yang juga sedikit rumit. Keberadaan Little Linger, bahkan berdasarkan pengetahuannya, sulit dijelaskan. Kemampuan alami untuk mengendalikan binatang itu, dari semut hingga raja binatang, semuanya ada di kakinya, mendengarkan pengirimannya. Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan bayangan binatang yang telah dia lihat di dalam sisa-sisa kuno. Juga, energi mengerikan yang memadat jutaan tahun. Dia tidak terbayangkan, betapa mengerikannya jika roh kecil itu melepaskan energi itu. Ini juga alasan mengapa binatang raksasa King Tian diserahkan olehnya. Tapi sekarang Qin Yichen dapat yakin bahwa Xiao Bai adalah tengkorak kilin hitam. Dari mata binatang raksasa Optimus, dia bisa membaca informasinya. Dua binatang memiliki persamaan dan perbedaan. Dua orang memiliki minat yang sama. Namun, jelas bahwa Xiao Bai berpikiran mental, dan serangannya membawa serangan roh. Binatang raksasa King Tian adalah kulit yang kasar, daging yang tebal, dengan kekuatan yang besar, untuk kecerdasan. Itu mengkhawatirkan. Terakhir kali, perlawanan Xiao Bai adalah perlawanan, tetapi dia dengan cepat mengakui kesetiaan kepada Xiao Linger, dan binatang raksasa King Tian. Selama Xiao Linger turun darinya, dia segera menjadi gelisah, sangat kesakitan. Dalam kata-kata Xiao Linger, bayinya marah dan konsekuensinya serius. Jadi sekarang langkah kecil dan langkah besar dalam 3 langkah. Bahkan Ye Liangchen tidak percaya itu adalah Beastmaster. Setelah Yang Kuan bergegas kembali ke prefektur Zhong, dia juga melihat pemandangan ini. Jika bukan karena dia merasakan nafas yang mengerikan dari binatang raksasa King Tian, dia tidak akan mempercayainya. Itu adalah raja binatang yang mengejutkan seluruh 1000 kabupaten Lan. Seluruh keluarga adalah monster. Yang Kuan tidak bisa menahan perasaan, kejutan di dalamnya tak tertandingi. Ceritakan kisah ini, siapa yang akan percaya? Tapi sepertinya akan ada 10.000 Beast Frenzy di masa depan, kan? Memikirkan hal ini, Yang Kuan sangat bersemangat. Yang Kuan tidak tahu berapa lama dia tinggal di sini, dan segera dia pergi. 1000 semua pasukan lain di arah Sigun datang ke sini, dan dia harus pergi untuk memberitahunya. Tentu saja, mengenai binatang raksasa Optimus, dia tentu saja tidak akan banyak bicara. Selain itu, meskipun Anda membicarakannya, beberapa orang mungkin tidak mempercayainya. Bagaimana dia bisa meyakinkan dunia bahwa seorang gadis kecil, yang berusia beberapa tahun, telah menyerah kepada binatang raksasa peliharaan? Memikirkan hal ini, sudut mulut Yang Kuan tidak berkedut dengan keras. Qin Yichen akhirnya lega. Kini dengan Optimal Giant Beast Shelter, dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan keselamatan orang yang dicintainya. Beberapa hal yang bisa dia yakini untuk dilakukan. Awalnya, setelah Qin Yichen melewati KTT Alchemy Dao, dia dapat meninggalkan area 1000 Lanjun karena kerabatnya tidak dapat melepaskannya. Kehidupan ini, dia memiliki terlalu banyak perhatian, tidak bisa melakukan sesuka hati seperti kehidupan sebelumnya. Qin Yichen memaksa amukan untuk menghentikan kegilaan 10.000 binatang buas, dan segera menyebar ke seluruh 1000 kabupaten Lan. Jika Qin Yichen hanyalah seorang jenius yang mempesona sebelumnya, maka Qin Yichen adalah pahlawan dari seluruh domain utara. Semakin tinggi prestise Qin Yichen, semakin dia ingin menetap. Hari-hari ini, hampir semuanya menghilang. Semua toko tutup, dan pintu Anjia tidak pernah dibuka. Berita tentang Qin Yichen dari setiap orang di luar datang, dan porselen serta perabotan di aula Anjia juga menderita. Wajah Patriark Anjia ancang suram dan berair di malam hari, dan dia berjalan mengelilingi aula, dan semua anggota inti keluarga Anjia semuanya melihat ke atas. Siapa sangka seorang pemuda dari kerajaan kecil bisa memiliki kekuatan untuk menumbangkan rumah dalam waktu sesingkat itu. Aku tahu hari ini. Ancang membencinya di malam hari. Pada awalnya, jika Anjiaken membayar sejumlah harga, mudah untuk menyingkirkan Qin Yichen. Sejauh ini, Ancang Ye tidak tahu bagaimana Enron Yun, yang dikirim untuk membunuh Qin Yichen di luar prefektur Zhong, meninggal. Kepala keluarga, dalam suasana suram ini, siluet tiba-tiba masuk dari luar. Bagaimana tanggapan Li Jia? Ancang mendukungnya di malam hari dan bertanya. Siluet ini adalah penatua yang dikirim Anjia untuk menghubungi Li. Setelah beberapa saat, talenta itu menjadi tenang, dan berkata dengan riang, sudah selesai. Faktanya,
dia tahu betul bahwa alasan Lily mengabaikannya bukan karena dia memiliki token, tetapi hanya karena dia telah bertemu dengan penatua keluarga Lee. Setelah dia berbicara tentang senyawa dan penatua keluarga Lee, yang awalnya mengabaikannya, hanya menjadi tertarik, dan datang ke domain utara bersamanya secara langsung. Cepat dan bertemu, An Changye dan senior berpangkat tinggi lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat seolah-olah mereka sedang melawan ayam. Jika mereka ingin bertemu ayah mereka pergi menemui tetua yang lebih tua. Di mana kamar dagang? Bawa aku ke sana. Tetua keluarga Lee sama sekali tidak memandang An Changye, dan mengatakannya secara langsung seolah-olah dia telah memerintahkan pelayannya. Tuan, tolong ikuti saya. An Chang menundukkan kepalanya di malam hari, seperti antek, memimpin jalan. Ini adalah kedua kalinya banyak seorang spesialis dao bela diri menetap di kamar dagang Fele. Kali ini, mereka penuh percaya diri. Tidak peduli seberapa bagus bakat bawaan Qin Yichen, itu hanya terbatas pada 1000 domain Arasigun. Chapter 268 Grandmaster of Alchemist. Di dalam kamar dagang Fela, setelah Xiao Linger akhirnya tertidur, binatang raksasa King Tian untuk sementara dibebaskan. Bocah keji, beraninya kau menjebakku. Ada vibrato dalam suara binatang raksasa Optimus, dan saya tidak sabar untuk memakan Qin Yichen dalam satu gigitan. Namun, meskipun tidak memiliki otak, ia juga tahu bahwa jika itu menyakiti Qin Yichen, ia pasti tidak akan menghasilkan buah yang baik. Qin Yichen menyentuh pangkal hidungnya. Bukankah ini bingkai yang disengaja? Putih kecil, kemarilah. Dia memberi isyarat dan memanggil Xiao Bai, yang telah menatap binatang raksasa itu. Aku sama sekali tidak menipumu. Binatang raksasa Optimus terdiam. Dua binatang berlawanan. Mereka semua bisa merasakan bahwa bloodline terhubung satu sama lain. Kembalilah bersamaku pegunungan binatang iblis. Binatang raksasa Optimus berbicara, dengan kegembiraan dalam suaranya. Namun, Xiao Bai menggelengkan kepalanya dengan tegas. Apa yang bisa saya lakukan dengan pegunungan binatang iblis? Terus menjadi 1000 Beastmaster Arasiguna. Itu adalah keturunan Black Qilin yang bermartabat, bagaimana mungkin dia mau tinggal di tempat ini? Selain itu, 1000 domain Arasigun tidak dapat memberikan apa yang diinginkannya. Qin Yichen, itu sebabnya ia ingin tinggal di sini. Itulah nafas True Dragon. Sejak saat itu, diputuskan untuk mengikuti Qin Yichen. Kita adalah satu, mengapa kamu tidak ingin kembali bersamaku? Binatang raksasa Optimus terlihat bingung. Xiao Bai terlalu malas untuk menjelaskannya, dan hanya berkata dengan ringan, apakah menurutmu kamu masih bisa pergi? Pada saat ini, binatang raksasa King Tian ingat bahwa raksasa, wanita yang menungganginya. Nak, kamu menyakitiku. Deru binatang raksasa Optimus bergema di seluruh kamar dagang. Kemudian juga mendapat nama baru yang keren, Xiao Hei. Sedikit putih, sedikit hitam. Benar-benar sebagai hewan peliharaan. Siang, ledakan. Dengan suara keras, pintu kamar dagang Fele langsung dihancurkan. Bukankah itu yang menetapnya? Apakah itu benar-benar berhubungan dengan kekuatan Twilight? Sepertinya kamar dagang sulit menghindari malapetaka kali ini. Situasi abnormal di sini langsung menarik perhatian banyak orang. Lagi pula, setiap gerakan kamar dagang di Velo sekarang memengaruhi saraf banyak orang. Namun, ada banyak orang yang berjalan menuju keluarga Zhao. Saat ini, keluarga aristokrat utama telah mundur dari garis pertahanan ketiga. Keluarga Zhao, keluarga Lu, dan bahkan keluarga Lu, ketika mereka mendapat berita, mereka segera membawa orang, bergerak menuju kamar dagang Vele. Ini adalah kohesi Qin Yichen. Perubahan di pintu dengan cepat membuat orang di dalam bereaksi. Di garis depan adalah Qin Yichen, Ye Liangchen, dan Zhao Ritian. Xiao Linger mengendarai versi yang diperkecil dari monster raksasa, dan dia juga diikuti oleh Xiao Bai, yang berada di belakang 3 orang, dan bergerak menuju arah yang perkasa. Bau hitam kecil, tidak patuh sama sekali, tidak ada putih setengah baik. Roh kecil yang menunggang binatang raksasa King Tian masih tidak senang, jadi dia memberi King Tian binatang raksasa itu dari waktu ke waktu. Tidak, Xiao Hei kejam. Binatang raksasa yang optimal bagaimanapun, keliaran sulit untuk disingkirkan. Nyatanya, tidak mudah berada di tempat yang aman seperti ini. Namun, Xiao Linger bisa mengabaikan sebanyak itu. Dalam benaknya,
Diperkirakan Xiao Hei adalah anjing peliharaannya. Nah, kamu pencuri, berani keluar dan menunjukkan wajahmu, dan jangan buru-buru mengambil barang-barang Guru Li. Ketika saya melihat Qin Yi Chen, Ancang Ye langsung dimarahi dan ingin menjadi yang pertama memimpin. Hehe, Qin Yi Chen mencibir di sudut mulutnya dan mengabaikannya sama sekali, tetapi menatap pria tua yang aneh itu. Di tubuh lelaki tua ini, dia merasakan nafas kuat yang unik di tubuh Yang. Dengan kata lain, lelaki tua ini adalah seorang spesialis dao bela diri yang melampaui alam roh. Keluarga Li Twilight, Qin Yi Chen juga mengetahuinya. Itu memang monster besar kadipaten dan salah satu dari 4 keluarga hebat di Twilight. Kekuatan Li tidak diragukan lagi. Di kadipaten, mereka yang berani menyinggung keluarga Li takut hanya tersisa 3 keluarga besar lainnya di Twilight. Kamu pencurinya. Tatapan tetua Li secara alami tertuju pada Qin Yi Chen, dan dia membuka mulutnya dengan nada tidak sabar. Kembalikan semua resep obat majemuk dan, mungkin, aku masih bisa menyelamatkanmu sedikit hidup. Jika saya tidak membayar, melirik hitam kecil yang suram, Qin Yi Chen masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Tidak bayar, semburan mati lemas tiba-tiba menyebar dari tubuh tetua Li. Pohon-pohon bonsai di sekitarnya hancur karena keterkejutan, dan suara kegelapan keluar dari mulutnya, kamu ingin mati. Tuan dan pelan-pelan, pada saat ini, patriark keluarga Zhao datang lebih dulu, di sampingnya, ada 10 tetua keluarga Zhao. Dapat dilihat bahwa dia datang untuk bersiap melawan tetua Li. Zhao Bowen, patriark keluarga Zhao, telah bertemu keluarga Li. Meskipun dia sopan, dia memimpin orang ke sisi Qin Yi Chen. Dia memberitahu semua orang dengan tindakan bahwa keluarga Zhao-nya ingin melindungi Qin Yi Chen. Keluarga Zhao, mata Penatua Li Jia sedikit membeku, dan matanya tertuju pada gelar Zhao Bowen. Itulah identitas Kadipaten Baron. Untuk kontribusi leluhur Anda ke Kadipaten, saya tidak akan peduli dengan tabrakan ini dengan Anda. Anda hanya membiarkannya pergi. Saya harus berurusan dengan beberapa urusan pribadi keluarga saya. Dia sedikit mengernyit, suaranya sangat rendah. Dia langsung memperingatkan Zhao Bowen, jangan nonaktifkan untuk membedakan yang baik dari yang buruk. Kata-kata orang dewasa itu buruk. Zhao Bowen sama sekali tidak tersentak, tetapi berkata, tentang Qin Yi Chen Compound dan 1000 Lan dan Pik telah disertifikasi dan menjadi milik Qin Yi Chen. Poin ini, seluruh 1000 wilayah Kabupaten Lan, benar-benar publik, sudah jelas dalam hal ini, jika kompleks dan benar-benar milik keluarga Li, orang dewasa tidak perlu terlalu aktif, mereka hanya perlu menjelaskan hal ini kepada masyarakat dan masyarakat dan secara alami akan melaksanakan masalah ini. Dan Hui adalah markas besar dari seluruh master pemurnian pil Kadipaten. Makna Zhao Bowen juga jelas. Dia memberitahu Penatua Li Jia, saya khawatir sekarang dan akan tahu tentang senyawa dan perampokan paksa Li Jia tidak takut menyebabkan kemarahan dan bahkan jika keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga hebat di Twilight, Anda harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Tiba-tiba, wajah Elder berubah. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melirik Ancang Ye. Jelas, meskipun cerita Qin Yi Chen telah ditransmisikan di Kabupaten 1000 Lan, itu belum menyebar ke Duchy Twilight. Tapi saat ini, Elder-Elder juga memiliki beberapa jika Anda mengendarai harimau, sulit untuk turun. Haruskah dia diminta untuk menarik kembali apa yang dia katakan? Apakah dia mau mengakui bahwa dia adalah perampok di depan semua orang? Dia tidak mampu kehilangan orang ini. Selain itu, kekuatan senyawa dan yang menggiurkan benar-benar terlalu besar. Jika keluarga Li dapat memiliki senyawa dan, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan satu langkah. Mengapa Lili tidak bisa menyelesaikan urusan keluarga Li saya? Tidak bisakah keluarga Lili memecahkan pencuri kecil? Penatua keluarga Li dengan dingin mendengus, napasnya terkunci langsung pada Qin Yi Chen. Chapter 269 Grand Master of Alchemist. Senyawa dan ramuan yang menumbangkan dunia dan manfaatnya hanya lebih jelas bagi orang-orang yang berdiri lebih tinggi. Inilah mengapa keluarga Li bergegas ke kota prefektur Zhong setelah mengetahui tentang kompleks dan adapun dan klub yang dikatakan Zhao Bowen, meskipun ini akan membuat Li Jia sedikit ketakutan, setelah memikirkan tentang manfaat yang akan diberikan oleh senyawa dan Penatua Li Jia dengan tegas memilih untuk mempertaruhkan dan klub, dan hari ini juga dapatkan milikmu tangan pada resep senyawa ini.
Selama resep senyawa-senyawa dan diperoleh, Li Jia diam-diam akan membiarkan pria bernama Qin Yichen ini menghilang tanpa jejak. Saat itu, dan akan disalahkan, dan dia tidak bisa selalu menjadi salah satu raksasa senja. Semua Li hancur, meskipun kekuatan pertemuan dan Hui akan memiliki kekuatan ini, tetapi untuk seorang anak yang telah menghilang, dan Hui tidak akan pernah melakukannya. Memikirkan hal ini, mulut Li Ejia juga menyeringai. Dengan kekuatannya, siapa yang bisa menghentikannya di domain utara? Tuan, Qin Yichen masih menjadi tamu resmi puncak dandan di Kabupaten Seribulan. Bahkan di Danhui, statusnya tinggi. Meskipun ada keluarga yang kuat, tetapi untuk berurusan dengan pejabat tamu Danfeng, Anda harus melewati anggukan Danhui. Saya harap orang dewasa bisa berpikir dua kali. Keluarga Zhao layak menjadi kadipaten, dan Zhao Bowen, yang merupakan patriark keluarga Zhao, jelas tahu banyak tentang aturan ini, dan dia langsung berkata. Para penonton mendengar kata-kata Zhao Bowen, dan mata mereka penuh dengan sinar cahaya yang menarik. Mereka memang salah satu pelindung prefektur Song. Mereka tidak hanya tahu banyak, tetapi yang paling terhormat, berani berdiri saat ini. Berbicara untuk Qin Yichen, Anda harus tahu bahwa pihak lain bukanlah orang yang dapat diprovokasi oleh keluarga Zhao, itu adalah Li Jia of Twilight. Hanya dengan melihat tetua yang melampaui spirit realm ini, Anda dapat mengintip ke puncak gunung es pasukan Li Jia. Namun, tindakannya membuat keluarga Lu dan patriark-patriark diam-diam khawatir. Apakah ini akan membuat marah keluarga Tuan Li? Zhao Bowen, keluarga Zhao Anda semakin kuat. Apa kau harus mengurus keluargaku? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zhao Bowen, wajah tetua Li menjadi suram. Dengan dengusan dinginnya, nafas agung menyebar, dan akhirnya berubah menjadi substansi, menghadap Zhao Zhao secara langsung. Wen tertekan. Di bawah aura ini, kerumunan orang banyak merasa bahwa udara berhenti mengalir, dan semua orang bahkan tidak bisa bernapas. Oke, Zhao Bowen, yang menjadi sasaran aura ini, bahkan lebih malu lagi. Dia jatuh ke tanah, wajahnya menjadi sedikit pucat dalam sekejap, dan pakaiannya basah oleh keringat. Lebih kuat dari pencapaian hebat alam roh, dia bahkan tidak bisa menahan tekanan nafas tetua. Tidak sulit untuk melihat seberapa besar celah di luar ranah spirit realm dan ranah spirit realm. Sebelum kamar dagang Feilo, Qin Yichen dan yang lainnya juga diselimuti aura ini pada saat ini. Bahkan jika kekuatan fisik Qin Yichen tidak lebih lemah dari ranah spirit realm small accomplishment, saat ini dia masih merasa bahwa napasnya agak sulit. Saling memandang, mereka terkejut menemukan bahwa Zhao Ritian dan Ye Liangchen tidak memiliki apa-apa, karena mereka berdiri di samping Xiao Linger, dan mereka dipisahkan oleh Xiao Hei dan Xiao Linger. Binatang kecil putih dua yang tidak menyenangkan. Meskipun keduanya sama sekali tidak mengeluarkan nafas mereka sendiri, mereka merasa malu dengan paksaan ini, serta jarak 1 meter di sekitarnya. Sialan! Hati Qin Yichen berteriak ke dalam, dan dia dengan cepat menarik pandangannya. 10.000 jika penatua dari rumah Li menemukan kelainan dua binatang, itu akan menjadi masalah besar. Dengan mengandalkan pangkat rendah, 3 kali dan 5 kali datang ke keluarga Li saya, Zhao Bowen, hari ini saya mengajari Anda apa yang terhormat dan rendah. Penatua keluarga Li dengan dingin mendengus, melirik Zhao Bowen yang jatuh ke tanah, tetapi tidak terus bergerak, lagi pula, yang terakhir memiliki gelar dan dapat memberikan beberapa pelajaran. Jika dia memukulnya, akan ada masalah yang tak terhindarkan, dan perjalanan ini, tujuan utamanya adalah untuk menggabungkan resep obat dan pencuri kecil, dengan patuh menyerahkan resep obatnya. Mungkin aku sedang dalam suasana hati yang baik dan aku bisa mengampunimu. Mata Penatua Li melihat lagi ke arah Qin Yichen, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam nada bicaranya. Pada saat ini, di bawah tekanan nafas yang kuat, nafas Qin Yichen terasa sulit, tapi dia masih mengatupkan giginya. Di bawah tekanan ini, dadanya diluruskan, dan pada saat yang sama, beberapa suara gemetar juga terdengar sulit keluar. Jangan pikirkan itu. Meski dua kata pendek itu sedikit bergetar, makna pantang menyerah dalam suaranya itu mengharukan. Anda tahu, dia menghadapi alam roh yang melampaui, dia bisa mencubit seorang spesialis dao bela dirinya dengan satu tangan. Setelah mendengar jawaban Qin Yichen, tetua Li memperhatikan sejenak. Bahkan jika dia ditipu, dia berkata, pencurian resep obat Li saya, dan saya tetap tidak mau membayarnya kembali.
Lalu aku harus membunuhmu, dan kemudian aku akan menemukannya sendiri. Dia bergerak untuk membunuh. Kata-kata itu berakhir, dan Penatua Ligia ini mengangkat tangannya dan menghadap Qin Yichen jauh. Baginya, seorang anak yang bahkan tidak mencapai alam roh benar-benar tidak sebaik semut. Brengsek. Ketika yang pertama mengangkat lengannya sedikit, rambut berkeringat Qin Yichen semuanya tegak, ancaman fatal, dan diunggah dari lengan yang tampak agak kurus. Pada titik ini, Zhao Bowen dan yang lainnya memejamkan mata dengan sedikit kesabaran. Untuk tiga-tiga patriark keluarga aristokrat yang datang ke sini dengan sengaja, mereka benar-benar melakukan yang terbaik saat ini, tetapi mereka melampaui alam roh. Seorang spesialis Dao bela diri bukanlah apa yang dapat mereka kendalikan sama sekali, dan tidak ada yang membuat yang terakhir takut akan hal itu. Li Gu, hentikan. Tepat sebelum mata elder-elder memancarkan warna yang ganas, ketika dia akan menembak, suara lolongan panjang terdengar dari langit yang jauh. Mendengar suara yang akrab ini, Zhao Bowen dan yang lainnya membuka mata mereka dengan gembira, memandang ke arah cakrawala di kejauhan. Di sana, bayangan burung bangau melintas, seperti Chang Hong Guanri, dengan cepat terbang di udara. Terbang di udara, adalah seorang spesialis Dao bela diri lain yang melampaui Spirit Realm. Kecepatan cepat, siapa yang datang? Bagaimana bisa ada seorang spesialis Dao bela diri di wilayah seperti itu? Penatua Li, yang melihat suara itu, melihat ekspresi terkejut melintas di matanya ketika dia melihat kecepatan siluet itu. Sebelum dan sesudah hanya beberapa helaan napas, siluet yang dibungkus dengan roh bela diri bangau putih muncul di atas kota prefektur Zong. Bayangan bangau perlahan menghilang, memperlihatkan siluet, yaitu Yang Kuan. Yang Kuan, bagaimana kecepatannya bisa begitu cepat? Apakah dia memahami Baihe Martial Spirit secara menyeluruh? Melihat Yang Kuan Shi, mata Tetua Li penuh dengan keraguan. Li Gu, apakah menurutmu kamu bisa membunuhku 1000 pejabat tamu Landan Feng? Yang Kuan jatuh tepat di depan Qin Yichen. Dengan penampilannya, udara menghilang karena tekanan nafas Penatua Li. Pada saat ini, setiap orang yang menonton dengan putus asa bernapas beberapa kali. Chapter 270. Grand Master of Alchemist. Yang Kuan, bukan giliranku untuk mengurus keluarga Liku. Li Elder Gu mengerutkan kening, karena kemunculan Yang Kuan, jelas agak tidak terduga. Namun, meski kekuatan penuh yang dianggap baik, dari segi identitas, ia masih belum mumpuni untuk mengatur urusan keluarganya. Anda, mendengar ini? Nada suara Yang Kuan mandek. Dia tidak memenuhi syarat. Bagaimana dengan saya? Tiba-tiba, suara samar bergema di atas kota prefektur Zong, dan semua orang melihat ke samping, dan hanya siluet yang agak tua yang muncul di udara. Ketika saya melihat siluet ini, beberapa leluhur keluarga atrikratik berusia 1000 tahun telah sedikit menurunkan kepala bangsawan mereka untuk menunjukkan status dan kerendahan hati mereka. Hehe. Li Elder Gu sendiri datang ke 1000 arasigun saya, jadi mengapa tidak menyapa orang tua itu terlebih dahulu? Orang tua ini adalah orang tua nelayan yang awalnya memanggil patriark keluarga aristokrat berusia 8 tahun dan penguasa menara pil pagoda di prefektur Zong. Dia juga Kabupaten 1000 Arasigun hari ini. 1000 ibu kota Arasigun, tingkat kabupaten, Liang Hongshan. Ketika dia melihat orang-orang itu, warna kulit Li Gu akhirnya berubah. Dia benar-benar tidak bisa dimengerti. Bagaimana mungkin seorang master pemurnian pil tanpa sejarah membuat Yang Kuan dan Liang Hongshan keluar bersama? Anda tahu, bahkan jika itu adalah 10.000 binatang buas, Liang Hongshan, yang tinggal di kabupaten, tetap di 1000 kabupaten Lan. Melihat Liang Hongshan tepat di sebelah tubuh Yang dan berdiri bersama di depan Qin Yichen, wajah Li Gu juga muram. Jelas, keduanya datang untuk anak ini. Li Gu perlahan berkata, Liang Ho, Yang Kuan, apakah anak ini tamu resmi Dandan? Saya tidak tahu, ini bukan tentang saya. Omong-omong, kata-kata Li Gu terhenti sejenak, dan kemudian kata-kata itu tiba-tiba membentak. Tapi dia mencuri resep-resep rahasia keluargaku, dan pencuri kecil ini akan kutangkap hari ini. 2 orang, jika kamu bersikeras menghalangiku melakukan sesuatu, maka aku hanya bisa meminta bantuan seperti keluarga. Li Gu menarik napas dalam-dalam. Jika diketahui bahwa Liang Hongshan dan Yang Kuan akan ikut campur, perjalanan ini bukanlah penatua. Di hadapan County, bahkan berani mengatakan kata-kata yang mengancam, saya khawatir hanya Lir Elder,
salah satu penembak hebat Twilight, yang berani melakukannya. Li Gu, aku tidak berkelana denganmu. Hari ini, di depan Ben, tidak ada yang bisa menyakiti anak laki-laki berambut setengah dingin ini. Bahkan jika kalian keluarga Li, kalian harus melewati anggukan dan Hui, jika tidak, huff. Liang Hongshan mendengus dingin, sama sekali bukan karena ancaman Li Gu. Ketika kata-kata Liang Hongshan jatuh, suasana di lapangan tiba-tiba tegang. Ladang gas yang menyedihkan menyebar dari kamar dagang Feile, dan aliran awan di seluruh kota prefektur Song tampak diam. Sepertinya Liang Hou harus ikut campur hari ini. Li Gu berkata dengan muram. Mereka penatua, tidak peduli ke daerah mana mereka pergi, apakah mereka tidak diperlakukan dengan sopan. Belum pernah ada daerah yang memperlakukan mereka seperti ini. Namun, bahkan jika Li Gu memiliki kemarahan di dalam hatinya, dia tidak dapat melakukan serangan di tempat. Jika hanya ada satu Yang Kuan yang benar-benar memulai, dia bisa mengalahkan Yang Kuan dengan kepastian 70%. Namun, dengan tambahan Liang Hongshan, dia tidak yakin. Di benua itu, yang melampaui ranah Spirit Realm adalah Martial King. Li Gu dan Yang Kuan hanya dapat dianggap sebagai Raja Bela Diri Junior terbawah di antara Raja Bela Diri, dan 1000 Kabupaten Lan County Hou. Liang Hongshan telah menembus kekuatan Raja Bela Diri Junior beberapa dekade yang lalu. Untuk minuman berkualitas Li Gu, Liang Hongshan tersenyum acuh tak acuh. Setelah Yang Kuan memberitahunya, dia kagum dengan anak bernama Qin Yichen itu. Jika benar-benar ada yang dikatakan Yang Kuan, tunjukkan saja esensi dari roh bela diri Bangau Putih, dan juga buat ramuan majemuk seperti ini, maka anak ini pasti harta karun dari 1000 kota mereka dan bahkan seluruh kadipaten. Di satu sisi adalah penatua Twilight, dan di sisi lain adalah 1000 penduduk Kabupaten Lan, Liang Hongshan. Keduanya memiliki tanda-tanda konflik karena mereka masih kecil berusia sekitar 17 tahun. Jika bukan karena mata mereka sendiri, pasti tidak ada yang akan mempercayainya. Saat suasana tegang di lapangan, Qin Yichen menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan keluar dari belakang orang Yang Kuan II. Melihat Qin Yichen melangkah keluar, mata penonton dan 3 pusat kekuatan Raja Bela Diri tertuju padanya, dan dia adalah titik awal dari perselisihan ini. Aku berkata, Lipat Tua, kamu terus mengatakan bahwa aku mencuri resep obat rahasia keluarga Li kamu, apa buktinya? Setelah Qin Yichen keluar, dia menatap langsung ke arah Li Gu, membuka mulutnya dan berkata, Huff, kamu pencuri kecil, kamu tidak mencuri resep obat Li Jia saya. Bagaimana Anda bisa mengembangkan senyawa dan sendiri? Li Gu dengan dingin mendengus, berkata tersipu dan detak jantung. Bukankah kelahiran cukup rendah untuk mengembangkan resep obat? Qin Yichen mencibir, matanya tiba-tiba terpejam, berteriak keras. Berapa banyak seorang spesialis dao bela diri tak tertandingi yang lahir kelas 1? Ucapan Qin Yichen bercampur dengan sedikit kekuatan roh, yang berubah menjadi petir yang biasanya terdengar di depan kamar dagang. Kata-kata itu membuat semua orang gemetar di sekitar kerumunan. Beberapa tentara bayaran bahkan memiliki aliran cahaya yang bersemangat. Ya, ada beberapa seorang spesialis dao bela diri tak tertandingi yang lahir di keluarga besar aristokrat. Semua orang mengagumi keberadaan seorang spesialis dao bela diri, dan belum mengalami hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk mencapai kesuksesan. Seperti Liang Hongshan dan Yang Kuan, yang berada di depan county, mereka semua lahir di kerajaan kecil 1000 Lan County. Lidah tajam, Li Gu mendengus dingin, resep obat bisa berbeda dari seorang spesialis dao bela diri yang tiada taraf. Anda harus tahu bahwa master pemurnian pil pada awalnya adalah salah satu pekerjaan yang paling mahal, dan biaya bahan yang diperlukan untuk mengembangkan resep obat adalah jumlah yang mengkhawatirkan. Meskipun orang-orang dengan bakat bawaan yang luar biasa dapat menjadi ranah yang tak tertandingi, mereka yang tidak memiliki latar belakang dan master yang baik tidak bisa begitu saja menjadi Grandmaster pemurnian pil, apalagi mengembangkan resep obat yang luar biasa dari senyawa dan. Namun, Li Gu sama sekali tidak mengatakannya, karena semua orang mengetahuinya. Kata-kata Qin Yichen barusan tampaknya dengan sengaja mengobarkan darah di hati para penonton, untuk mencapai tingkat momentum tertentu, yang sama sekali tidak penting bagi Li Gu. Karena Anda mengatakan bahwa resep obat majemuk dan ini mencuri Li Jia Anda, mengapa Li Jia Anda mengembangkan resep obat ini, tetapi tidak melepaskannya, tetapi membiarkan saya tinggal di sini selama berbulan-bulan, baru kemudian seseorang datang bagaimana dengan itu? Qin Yichen bertanya dengan dingin.
Pencuri kecil, keluarga Li kami baru saja mengembangkan resep obat. Itu dicuri olehmu. Kami tidak mengiklankannya untuk reputasi kami. Tidak menyangka Anda menerbitkan resep obat dan menyerahkan resep obat. Aku mohon mati. Dalam hal berbicara, Li Gu adalah lawan Qin Yichen yang telah dibuat terpesona oleh Zhao Ritian sepanjang hari. Setelah beberapa kata, dia hanya menggeram dengan telinga merah. Chapter 271. Grandmaster of Alchemist. Li Gu berkata bahwa tidak ada dasar. Bahkan orang yang tidak punya otak lagi, saat ini mengerti bahwa Penatua, keluarga Li, ingin merampok para pahlawan. Tiba-tiba, semua orang yang hadir tidak bisa menahan ekspresi marah. Qin Yichen adalah kebanggaan 1000 arah siri mereka. Kompon dan juga merupakan pencapaian area 1000 arah sigun mereka. Bukankah mereka hanya melihat mereka dijarah? Semua orang memandang ke arah An Changye dan mata orang-orang Anjia, penuh amarah. Inilah yang tidak pernah terpikirkan oleh An Changye. Qin Yichen kecil tidak hanya menghasilkan 1000 penjaga Lan yang kuat, tetapi bahkan kabupaten harus maju untuk melindunginya. Apa hasilnya tanpa manajer? Rumahnya sudah hancur. 1000 Lan Junyu, tidak ada tempat baginya untuk menetap. Itu konyol. Qin Yichen mencibir dan tertawa. Dia masih acuh tak acuh di bawah selubung gaya kuno, dan berkata dengan jelas, karena itu adalah rahasia rumahmu, bagaimana aku bisa mencurinya dengan perkenalan singkatku tentang Martial Grandmaster. Ini tidak masuk akal. Keluarga Li dan keluarga lain, bahkan Raja Bela Diri, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat merebut apapun dari keluarga Li. Bagaimana bisa seorang Martial Grandmaster melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Martial King? Li Gu meminta minuman Qin Yichen, kulitnya putih biru, kulitnya tidak bisa lagi menggantung. Bocah keji, biarkan aku menangkapmu dulu. Dia dengan dingin berteriak, dan tiba-tiba mulai meraih Qin Yichen. Haf, pikirkan, Liang Hongshen dan Yang Kuanqi menembak bersama, mencoba menghalanginya. Hitam kecil, putih kecil, gigit orang jahat. Saat itu, di belakang Qin Yichen, ada suara renyah, dengan nada bosan dan tidak suka di dalamnya. Namun, setelah kalimat ini jatuh, dua binatang kecil yang berjongkok tiba-tiba meledak. Aohu! Petik 2, teriakan itu milik Xiao Hei. Raungan mengguncang langit, membuat Li Gu, Liang Hongshen, Yang Kuan, dan 3 orang semuanya berhenti, melihat ke arah sumber raungan. Itu adalah binatang buas yang terlihat seperti harimau dan singa, dan itu terlihat seperti ki yang mengerikan, selangkah demi selangkah, bergerak menuju Li Gu. Dan di sampingnya, diikuti oleh binatang kecil yang mirip dengannya. Dua binatang itu berjalan keluar di bawah pandangan orang banyak seolah-olah berjalan di pelataran. Setelah melihat Xiao Bai, raut wajah An Changye berubah dan segera mengingatkan Li Gu, "Tuan, waspadalah terhadap binatang itu sedikit mampu." Dia telah memakan kekalahan Xiao Bai, tetapi dia belum pernah melihat Xiao Hei, jadi dia sama sekali tidak peduli dengan Xiao Hei. Itu hanya 2 makhluk jahat yang tidak dibudidayakan, berani membunuh mereka di depanku. Li Gu sama sekali tidak peduli, momentum tubuhnya mengembang, bahkan jika itu adalah An Changye, dia tidak bisa berdiri di sampingnya, dengan kekuatan Anjia, mundur dari jarak jauh. Liang Hongshen masih ingin menembak, tetapi Yang Kuan menghentikannya. Sungguh lelucon, pria itu adalah binatang raksasa. Ada tembakan binatang raksasa, salah satunya mengungguli 2 di antaranya. Apakah itu? Pupil Liang Hongshen juga sedikit membesar, matanya tertuju pada Xiao Hei, dan pupilnya dipenuhi dengan keterkejutan yang dalam. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Dia tidak percaya bahwa Beastmaster di Kabupaten Qinglan dijinakkan oleh seorang gadis kecil dan menggunakannya sebagai hewan peliharaan. Hitam kecil, baik mulut Liang Hongshen maupun Yang Kuan tidak bergerak dengan keras. Nama ini, dan satu-satunya putri Qin Yichen yang berani mengambil binatang raksasa Qing Tian. Anda tahu, itu adalah binatang tak menyenangkan dari esensi darah Black Qilin. Mengaum. Petik 2, sebelum tembakan Xiao Bai, Xiao Hei memimpin pergerakan bale full Qi menuju Li Gu. Hari-hari ini kamar dagang di Feile, karena itu sama sekali bukan kehidupan manusia, tidak, itu bukan binatang buas. Rasa sakit di hatinya hanya diketahui olehnya. Dan sekarang, akhirnya ada tempat baginya untuk curhat, dan tentunya tidak akan melewatkan kesempatan yang sangat langka ini. Makhluk jahat berani.
Li Gusen menghela nafas, memutar telapak tangannya menjadi cakar, dan meraih leher Xiao Hei. Dia ingin memelintir leher Xiao Hei secara langsung. Namun, dia ditakdirkan untuk menabrak pelat besi. Melihat bahwa dia berani membenci dirinya sendiri, Xiao Hei bahkan lebih marah, dan tangannya pasti lebih berat. Dia bergerak langsung menuju dada Li Gu. Ledakan, petik 2, keduanya bertabrakan, dan gelombang energi besar menyebar darinya. Bangunan di sekitarnya dihancurkan oleh kekacauan itu. Tembok kamar dagang Feile juga runtuh. Bang! Segera setelah itu, siluet terbang keluar, mendarat di kejauhan, berguling jauh, dan menabrak toko sebelum berhenti. Debu perlahan menyebar, dan situasi di tempat kejadian terlihat oleh semua orang. Berdiri di sana adalah Xiao Hei. Meskipun tidak menampilkan tubuh nyata yang besar, tetapi Ki yang mengerikan sangat marah. Jika itu berasal dari binatang neraka yang tidak menyenangkan, itu masih sangat mengejutkan dan menakutkan. Namun, yang paling mengejutkan semua orang adalah tetua keluarga Li telah tiada. Apakah itu? Semua orang memikirkan siluet yang baru saja meledak. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Li Gu. Mendesis. Petik 2. Semua orang, termasuk Liang Hongshen dan Yang Kuan, menghirup udara dingin. Dalam satu pukulan, seorang spesialis dao bela diri dari dunia raja bela diri terpesona. Ini adalah monster raksasa Beastmaster Optimus. Tentu saja, mengabaikan musuh merupakan aspek penting. Tembakan kemarahan Xiao Hei juga merupakan aspek penting. Namun, kapan saja, mengabaikan musuh akan membayar harga yang menyakitkan. Bahkan jika Li Gu ingin mematahkan kepalanya, dia tidak dapat mengetahuinya. Ada binatang buas menakutkan yang tersembunyi di kamar dagang kecil itu. Bang! Petik 2. Kemudian, toko di kejauhan meledak, semua jenis batu, balok kayu, berterbangan ke segala arah, dan ada banyak orang yang terluka, dan kerumunan itu terus-menerus menangis. Para penonton mau tidak mau mundur lagi, melihat ke arah reruntuhan toko. Di sana, siluet berdiri di sana, terlihat sangat malu, pakaiannya sobek dan berlumuran darah, dan sudut mulutnya terdapat noda darah yang menyilaukan. Telapak tangannya, yang bertabrakan dengan Xiao Hei, melemahkan kekaburan, dan lengan lembutnya jelas terkilir. Pada titik ini, tubuhnya sedikit gemetar, tidak tahu apakah itu karena luka atau amarah. Apa? Petik 2. Li Gu mendesis, momentum yang lebih kuat menyebar dari tubuhnya, dan gambar laba-laba raksasa dengan 8 cakar muncul di belakangnya. 8 semangat bela diri laba-laba cakar. Itu adalah roh bela diri keluarga Li. Kekuatannya tidak diragukan lagi, jika tidak akan ada Li Jia yang sombong sekarang. Dikatakan bahwa laba-laba 8 cakar adalah yang terbaik, dan dapat mengontrol 8 kaki, setiap kaki mengontrol senjata, ditambah tubuh, itu setara dengan 5 pukulan. Inilah kekuatan laba-laba 8 cakar. Li Gu dipaksa keluar dari martial spirit, dan dapat dilihat bahwa dia menganggap Xiao Hei sebagai musuh yang kuat. Tetapi pada titik ini, dia sudah kehilangan muka. Sayang sekali dia, Penatua Li, dipukuli oleh seekor binatang buas. Chapter 272, Grandmaster of Alchemist. Setelah roh marsial laba-laba 8 cakar dilemparkan, momentum kuno bahkan lebih kuat. 8 kaki laba-laba besar, seperti 8 bilah tajam, lewat sedikit, dan bangunan di sekitarnya terpotong seperti tahu. Pada saat ini, mata Liang Hongshen juga menunjukkan sedikit kekhawatiran. Elder-elder sangat kuno, lagi pula, kekuatannya ada di sana, dan dia tahu kekuatan martial spirit laba-laba 8 cakar. Tentu saja, yang utama adalah monster raksasa Optimus belum pernah menembak sebelumnya, dan dia tidak yakin apakah monster raksasa Optimus adalah lawan kuno. Pada titik ini, martial spirit kuno telah dilemparkan, bahkan jika dia dan Yang Kuan, sulit untuk menghentikannya. Berpikir, matanya memandang ke arah An Changye, matanya sedikit menyipit. Dia tidak menyangka An Changye akan melakukan hal seperti itu. Pertama, dia dievakuasi dari 10.000 hiruk-pikuk binatang buas terlepas dari keamanan kerumunan, tetapi sekarang dia bahkan berkolusi dengan Yang Kuat dan menindas kejeniusan di wilayahnya sendiri. Kedua perilaku ini telah menyentuh intinya. An Changye juga sepertinya memperhatikan tatapannya, dan tiba-tiba dia merasa malu. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Ini adalah 1000 kabupaten Lanjun. Jika itu sebuah kabupaten, jika dia ingin mati,
kemana dia bisa melarikan diri. Aku seorang pendosa, ancang pingsan di malam hari, dan seketika seluruh orang itu jauh lebih tua. Setelah hari ini, 1000 Lan kehilangan tempat tinggal. Di sana, momentum Li Gu juga meningkat drastis. Orang-orang di seluruh kota prefektur Zhong dapat merasakan momentum yang mencekik mereka. Aku ingin kamu mati. Suara rendah bertubuh penuh datang dari mulut Li Gu. Kemudian, laba-laba 8 cakar dengan 8 kaki di belakangnya bersandar di tanah, dan seluruh pria itu terpental dan langsung mengambil Xiao Hei. Kemanapun dia pergi, dia membawa angin kencang dan nafasnya sangat kuat. Namun, mata gelap Xiao Hei sama sekali tidak memiliki rasa takut, dan dia sangat kuat, tetapi itu membangkitkan semangat juangnya. Dia meraung di kakinya, melompat, dan menabraknya. Kemudian, untuk pertama kalinya, semua orang melihat tempat mengerikan Xiao Hei. Kaki laba-laba seperti laba-laba Li Gu mengenai Xiao Hei, tidak hanya dia tidak memiliki bekas pendarahan, tetapi malah mengeluarkan suara emas dan besi, seolah-olah dia menabrak pelat baja. Selain itu, yang utama adalah bahwa dalam konfrontasi antara keduanya, Xiao Hei tidak ketinggalan. Ini juga kasus di mana ia tidak menunjukkan tubuh aslinya. Ketika Yang Kuan melihat hitam kecil yang begitu ganas, dia menyeka keringat saat ini. Di garis pertahanan ketiga, diperkirakan Xiao Hei hanya mempermainkannya. Jika dia sedikit serius, dia sama sekali bukan lawan Xiao Hei. Xiao Bai tidak berperasaan dan tidak berperasaan. Setelah melihat tembakan Xiao Hei, dia berbalik, lalu bersandar di kaki Xiao Linger. Namun, matanya telah memperhatikan situasi di sana. Tampaknya ini langkah yang malas, tetapi sebenarnya memiliki dua tujuan. Jika itu adalah serangan diam-diam kuno, itu dapat memblokirnya, dan jika Xiao Hei kalah, itu juga dapat membantu tepat waktu. Petik 2, Li Gu meraung lagi dan lagi, tapi dia tidak bisa membantu Xiao Hei, dan hatinya semakin marah. Chang Hong menerobos awan. Tiba-tiba, roh marsial laba-laba 8 cakar di belakangnya berdiri dengan 8 kaki, dan 8 kaki laba-laba itu dipenuhi dengan asal sejati dan memancarkan cahaya yang dangkal. Kemudian, diameter bergerak menuju Xiao Hei jatuh. Pergi mati, binatang buas. Saat dia minum, 8 kaki laba-laba itu jatuh dengan busur dingin. Petik 2, tiba-tiba, beberapa bunga darah muncul di tubuh Xiao Hei, dan beberapa tempat terpotong, dan darah mengalir keluar. Namun, ini hanya menyakiti bulunya, sama sekali tidak menimbulkan ancaman hidup bagi Xiao Hei. Bagaimana bisa, menyaksikan akrobatnya yang sombong diblokir oleh Xiao Hei, mata Li Gu mengungkapkan ekspresi yang dalam dan luar biasa. Dia menggunakan Chang Hong ini untuk menembus awan dan membunuh seorang spesialis dao bela diri dari alam Raja Bela Diri, tetapi dia tidak menyangka bahkan binatang buas pun tidak dapat dibunuh, yang membuatnya merasa frustrasi. Aohu, petik 2, setelah cedera, Xiao Hei tidak hanya tidak mundur, tetapi bahkan lebih marah. Li roar keluar dari mulutnya. Kemudian, tubuhnya berada di bawah pengawasan semua orang, dan perluasannya lebih dari 2 kali lipat. Meski tingginya kurang dari setengahnya, ia sudah menjadi binatang raksasa. Tubuhnya melonjak, terlihat lebih menakutkan, dan ominous Vinki di tubuhnya juga lebih kaya, hanya berjalan di tanah, meninggalkan jejak kaki yang dalam dari setiap orang di tanah. Kemudian, ia mengangkat kaki depan dan langsung melangkah ke arah Li Gu. Postur berguling ini membuat hati Li Gu semakin kesal, 8 kaki laba-laba dipotong dari segala arah ke kaki binatang besar yang jatuh. Dang, kaki laba-laba mengenai kaki binatang itu, membuat jalur suara yang tajam. Selain memotong beberapa bulu, itu meninggalkan beberapa noda darah. Kemudian, kaki binatang itu telah turun. Bang! Saat ini, Li Gucai berusaha melawan. Karena sudah ada lengan yang terkilir, jeda sebentar saja, kaki binatang itu langsung menginjak tanah. Bang! Petik 2. Kemudian, satu demi satu kaki Li Gu diinjak belasan meter di bawah tanah, atau melarikan diri saat Xiao Hei membuat celah di kaki raksasa itu. Bahkan jika dia melarikan diri, saat ini, dia sudah tertutup tanah, di mana hanya ada kebenaran Fang Gang, dan bahkan martial spirit laba-laba 8 cakar di belakangnya telah memudar.
Dapat dilihat bahwa jika martial spirit laba-laba 8 cakar ini membantunya untuk melawan langkah Xiao He, diperkirakan untuk seorang spesialis dao bela diri tanpa martial spirit, diperkirakan Xiao He telah melangkah ke dalam pai daging. Mendesis. Petik 2. Di sekitar, suara menahan nafas udara dingin terus berdering. Setelah mata itu tertuju pada Xiao He, mereka penuh dengan keterkejutan dan ketakutan yang kuat. Siapa sangka, barusan, zaman kuno yang agung telah menjadi begitu babak belur dan kelelahan dalam sekejap mata, dan bahkan mengancam jiwa. Ketika banyak orang memandang ke arah Qin Yichen, yang masih tenang, raut wajahnya berubah. Sebelumnya diperkirakan banyak orang yang masih menganggap Qin Yichen sebagai pemuda jenius, paling-paling mereka takut pada Dan Feng, jadi mereka tidak berani memindahkannya. Tapi sekarang, Qin Yichen tidak diragukan lagi memamerkan kepalanya yang pelit. Setelah itu, siapa yang berani menghina kamar dagang Velo lagi? Awalnya, ada juga pengusaha yang menulis tentang kekuatan besar dan kuat dari aliansi bisnis, dan saat ini, mereka juga membuang pemikiran itu. Lelucon apa, bahkan Elder of Twilight Ligia tidak bisa dikalahkan, apalagi mereka. Diperkirakan ketika saatnya tiba, bukan tidak mungkin untuk naik ke atas meja, tetapi langsung dibuang. Siapa sangka kamar dagang Vele memiliki warisan yang begitu kuat. Selain itu, beberapa hal bahkan lebih menakutkan, bagaimana binatang buas yang begitu kuat bisa dijinakkan. Chapter 273, Grand Master of Alchemist. Xiao He sangat menakutkan, siapa yang bisa menjinakkannya, sejauh mana itu menakutkan. Selama Anda dapat memikirkan orang-orang pada level ini, Anda tidak dapat menahan perasaan bahwa rambut Anda berdiri tegak. Bahkan mereka sudah mulai merasakan bahwa kerjasama dengan kamar dagang Velo bukan hanya soal kepentingan. Jika mereka memiliki hubungan yang baik dengan kamar dagang Velo, maka secara alami mereka akan dilindungi oleh kamar dagang Velo. Dengan hubungan ini, tidak ada keraguan bahwa keamanan absolut dapat diperoleh di area 1000 mil. Sial, pria itu benar-benar binatang raksasa. Di kamar dagang Vele, Zhao Ritian memandang Xiao He, yang gila dan kuno, dan seluruh orang itu sedikit malu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang kulit hitam kecil yang dilatih oleh Xiao Linger dan berkeliling di kamar dagang Vele akan benar-benar menjadi binatang buas Qingtian raksasa dari pegunungan binatang iblis. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Ye Liangchen di sebelahnya, dan tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Orang ini mendesak dirinya sendiri untuk mencoba Xiao He. Jika Anda mencobanya, bukankah itu sama saja dengan masuk ke mulut harimau? Hehe. Merasakan matanya yang membunuh, Ye Liangchen tertawa canggung. Jelas, dia ingin melihat Zhao Ritian bangun dari tempat tidur, jadi dia menyemangati Zhao Ritian. Orang-orang di kamar dagang Velo tidak diragukan lagi memiliki rasa bangga. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, kamar dagang Velo akan menjadi pengaruh nomor 1 yang layak untuk seluruh domain 1000 mil. Mereka bangga dan bangga dengan pilihan mereka. Sejak saat itu, masing-masing dari mereka akan menjadi incaran 1000 pasukan di wilayah mil lainnya. Selama tidak terjadi hal yang tidak terduga atau Anda mengkhianati kamar dagang Velo, mereka yang bergabung dengan kamar dagang Velo sebelum waktu ini akan menjadi veteran kamar dagang Velo. Tidak jauh. Melihat si hitam kecil yang masih terlihat seperti pelangi, dia terguncang, bahkan ketakutan. Binatang buas di depannya, tulang besi otot baja, dan bahkan roh bela diri laba-laba 8 cakarnya, sulit untuk melukai bulunya, menunjukkan betapa kuatnya pertahanan itu. Apa-apaan ini? Li Gu bergidik di dalam. Dia belum pernah mendengar binatang buas yang begitu menakutkan di Kadipaten, dan dia tidak tahu dari mana asal binatang buas di depannya. Namun, dia juga menjelaskan bahwa hari ini, dia akan kembali tanpa kekuatan. Karena, ada binatang buas lain di kamar dagang Velale yang terlihat hampir sama. Jika tembakan itu juga, hanya berpikir tentang dia bergidik. Bagus, sangat bagus. Suara Li Gu jelas sedikit lemah, dan dengan gemetar, matanya memandang ke arah Qin Yichen yang berdiri di kamar dagang Vele, matanya dipenuhi dengan keengganan. Senyawa dan, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Aohu, petik 2, Xiao He baru saja meraung. Dia ingin mengatakan beberapa kata, dan tiba-tiba dia menggigil, hampir tanpa ragu sedikitpun. Dia pindah, melarikan diri, sebagai ranah Martial King. Li Gu,
Penatua Twilight Ligia, melarikan diri. Dia tidak hanya kehilangan wajah Li, tetapi juga harga dirinya. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengurus sebanyak itu. Tuan, tunggu aku. Melihat Li Gu benar-benar melarikan diri, Ancang tiba-tiba bermalam, dan segera merespons, dan dengan cepat membawa pulang banyak seorang spesialis Dao bela diri untuk ingin mengikuti. Pergilah, itu sudah dekat, dan Ancang segera ditendang oleh Li Gu, dan darah berjatuhan di udara. Li Gu sangat membenci Anjia saat ini. Jika bukan karena informasi yang tidak lengkap yang diberikan oleh keluarganya, atau bahkan dengan sengaja menipunya, bagaimana dia bisa melarikan diri seperti anjing liar di tempat kecil seperti 1000 Kabupaten Lanjun. Adapun hubungan keluarga, di matanya itu kentut. Selain itu, keluarga Li telah membantu menetap di masa lalu dan menjadi salah satu dari 8 keluarga aristokrat di wilayah utara. Sekarang, apakah Anda masih ingin menjilat wajah Anda untuk suaka? Apalagi kali ini dia begitu sengsara di Anjiakeng. Hai, melihat Ancang terbang di malam hari, terdengar suara mendesis di sekeliling. Semua orang di sekitar memandang ke arah mata semua orang di rumah, penuh dengan penghinaan dan rasa jijik. Mereka yang ingin melarikan diri tidak disetujui. Tenang, ini sudah cukup banyak. Dengan pelarian Li Gu, semuanya berakhir. Melihat kamar dagang yang berantakan, Qin Yichen mengerutkan kening. Setelah keributan seperti itu, kamar dagang Velo harus direnovasi. Tuan Qin, mengapa Anda tidak membawa 2 senior dan pergi ke keluarga Zhao saya? Zhao Bowen, yang mengetahui situasinya, berkata kepada Qin Yichen. Ya, itu sebabnya Patriark Zhao bermasalah. Qin Yichen mengangguk, berjanji. Kali ini Zhao Bowen dapat segera membawa seseorang, yang membuatnya sangat berterima kasih dan berterima kasih kepada keluarga Zhao. Keluarga Zhao, ini berisiko menyinggung keluarga Li di Twilight. Ini sangat berharga. Selain itu, ada Zhao Ritian lain di antara dia dan keluarga Zhao. Zhao Ritian, saudara ini, dia mengakuinya. Jangan melihat kesombongan buta Zhao Ritian, tetapi bakat semacam ini adalah yang paling nyata, dan seperti Ye Liangchen, dia memiliki temperamen yang nyata. Saat mereka pergi, para penonton perlahan-lahan bubar. Di dalam aula keluarga Zhao, duduk di tempat pertama adalah Liang Hongshen dan Yang Kuan. Di sebelah keduanya adalah Qin Yichen dan Zhao Family Patriarch. Pada saat ini, 6 prefektur utama keluarga aristokrat lainnya di prefektur Zhong 1000 juga ada, tetapi selain patriark dan patriark keluarga Lu, para leluhur lainnya sedikit malu. Mereka takut pada Li Jia, takut pada Li Gu, tidak sama sekali, dan bahkan mereka merasa bahwa Qin Yichen tidak dapat lepas dari kesengsaraan ini. Tapi patriark keluarga dan patriark keluarga Lu tidak pernah berhenti tersenyum, dan mereka jelas dalam suasana hati yang baik. Dalam hal ini, beberapa patriark lainnya tidak cemburu, iri, tetapi dikagumi. Bagaimanapun, ini untuk keluarga Lu dan keluarga Lu, dengan risiko besar. Tapi saat ini, mata semua orang melihat ke arah pintu masuk aula. Di sana, seorang gadis kecil memarahi 2 binatang kecil. Jika Anda tidak mengetahui situasinya, mungkin adegan ini normal, tetapi setelah mereka tahu bahwa Xiao Hei dapat menakut-nakuti binatang buas dari seorang spesialis Dao bela diri Martial King, tidak ada yang bisa tetap tenang. Ini berlaku bahkan untuk Liang Hongshen. Tentu saja, dengan pengecualian Yang Kuan dan Liang Hongshen, yang lain tidak tahu bahwa Xiao Hei adalah Beastmaster monster raksasa King Tian. Namun, tidak masalah jika Anda mengetahuinya sekarang, lagi pula, kekuatan Xiao Hei telah terungkap. Melihat penampilan patuh Xiao Hei, hati semua orang berkedut keras. Mereka tidak tahu bagaimana mematahkan kepala mereka, mengapa, binatang buas yang begitu kuat, akan begitu meyakinkan bagi seorang gadis kecil. Raksasa, seluruh keluarga adalah monster, patriark keluarga aristokrat Huyan bahkan lebih diberkati. Jika keluarga aristokrat Huyan dan Qin Yichen menganggap Qin Yichen sebagai musuh yang mematikan, sekarang, akhir dari Qin Yichen adalah akhir dari keluarga aristokrat Huyan. Chapter 274, Grandmaster of Alchemist. Ini benar-benar jenius. Junhou Liang Hongshen berkata begitu banyak kepada Qin Yichen. Dia benar-benar tidak bisa menggambarkan keberadaan Little Linger. Jenius, penjahat. Sebagai seorang county, dia melihat terlalu banyak. Tapi dibandingkan dengan roh kecil di depannya, sepertinya terlalu biasa.
Liang Hongshan dan Yang Kuan saling memandang lagi, lalu bertanya, saya tidak tahu apakah Ling Ling sudah mulai berlatih martial Dao. Jelas, mereka curiga bahwa Xiao Linger adalah seniman bela diri roh naga. Namun, jiwa naga belum terbangun, jadi mereka tidak menyadarinya. Qin Yichen berhenti sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Jangan membicarakan mereka, meskipun dia adalah ayahnya, dia bingung dengan putrinya. Setelah itu, Liang Hongshan dan Yang Kuan banyak bertanya tentang Xiao Linger, tetapi mereka tidak bertanya apa-apa, tetapi di dalam hati mereka sudah memperlakukan Xiao Linger sebagai pemilik jiwa naga. Itu, Zhao Ritian, bawa Xiao Linger ke halaman dalam untuk bermain. Melihat mata semua orang menatap tajam ke arah orang dua binatang di pintu, mulut Qin Yichen sedikit berkedut, berteriak pada Zhao Ritian. Siapa? Aku, Zhao Ritian, yang berdiri di belakang Zhao Bowen, mendengar kata-kata itu, tubuhnya bergetar, dia menunjuk ke hidungnya, dan bertanya dengan tidak percaya. Sayang, Qin Yichen bertanya, bingung. Sial, aku tidak berani mendekati hewan itu. Zhao Ritian menjerit aneh, dan hendak menolak, tetapi melihat mata dingin Zhao Bowen, lalu Zhao Ritian menggerakkan kakinya dengan sedikit gemetar. Saya biasanya tidak merasakannya, tetapi setelah melihat sisi ganas Xiao Hei, Zhao Ritian diam-diam menjaga jarak darinya. Setelah Zhao Ritian memimpin Xiao Linger dan dua bis pergi, talenta perlahan memulihkan mata mereka. Qin Yichen sangat jujur, berdiri di depan keluarga Zhao, keluarga Lu, dan Patriark, berkata, hari ini, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Qin Yichen berterima kasih kepada keluarga Zhao, keluarga Lu, dan keluarga Lu atas serangan keluarga Li mereka, tetapi juga berdiri untuk membantu diri mereka sendiri. Tuan Qin bercanda, saya tidak banyak membantu. Kita juga harus seperti ini, kita semua adalah 1000 orang di Mil. Patriark dari 3 keluarga bangsawan besar juga berdiri dengan cepat, dan dengan sopan berkata kepada Qin Yichen. Meskipun mereka tidak membantu, mereka memiliki hati, dan rasa terima kasih Qin Yichen tampaknya menyimpan cinta ini dalam pikiran. Saya ingin datang dan mengatakan sesuatu di masa depan jika saya membutuhkan bantuan Qin Yichen. Patriark dan Qin Yichen dari 3 keluarga aristokrat, setelah beberapa kata penghinaan, mereka duduk dengan puas. Melihat adegan ini dari beberapa patriark keluarga aristokrat lainnya pada tahun 1000, mereka semua tidak berdaya, dan mereka kesal karena kehilangan kesempatan untuk mengikat Qin Yichen. Namun, tak heran jika mereka memiliki beberapa leluhur yang selalu mengutamakan kepentingan keluarga. Secara alami, mereka tidak akan menyinggung keluarga Li karena Qin Yichen. Yang lebih tidak terduga adalah kamar dagang Feile memiliki kekuatan tersembunyi. Anak ini sudah dekat, tapi aku melewatkan kesempatan untuk berteman baik, tapi sayangnya. Beberapa patriark yang tidak pergi diam-diam menggelengkan kepala, tetapi tidak mungkin mereka hanya bisa menghitung secara diam-diam di dalam hati mereka, dan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih baik di kamar dagang Feile dengan harapan bantuan Qin Yichen. Batuk, setengah cincin, dan dengan batuk ringan Liang Hongshan, orang-orang yang hadir juga diam. Itu, Qin Yichen, apakah kamu punya rencana sekarang? Liang Hongshan menatap Qin Yichen dan bertanya. Di area seperti prefektur Zhong, tetua Li ditolak. Masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh kadipaten dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ini bukan hal yang baik untuk Qin Yichen karena berita seorang protagonis adalah tetua keluarga Li. Biarkan Li malu, maka Li pasti akan menganggap Qin Yichen sebagai paku di matanya dan duri dalam dagingnya, yang akan diingat oleh hati Li, di seluruh kadipaten. Saya khawatir tidak ada yang mau. Pada saat ini, alis Qin Yichen juga agak tegang, tampaknya juga mengkhawatirkan urusan Li. Lebih baik kamu pergi ke Dan Hui. Dengan perlindungan Dan Hui, bahkan jika itu adalah keluarga Li, saya tidak berani membawa Anda. Melihat alis mengerutkan kening Qin Yichen, Liang Hongshan menunjukkan bahwa Dan Hui adalah markas besar dari seluruh master pemurnian pil kadipaten, dan daya tariknya bahkan tidak lebih lemah dari negara kadipaten saat ini. Bahkan jika itu adalah keluarga Li, jika Anda ingin berurusan dengan orang-orang di Dan Hui, saya khawatir Anda harus menimbang diri Anda terlebih dahulu. Liang Senior, sejujurnya, saya tidak ingin pergi ke Dan Hui. Qin Yichen mengerang sedikit dan berkata, tidak ingin pergi ke Dan Hui. Liang Hongshan dan Yang Kuan saling melirik,
mata mereka berkilat dengan keraguan, dan Hui, tetapi di mana Master Pemurnian Pil yang tak terhitung jumlahnya bermimpi untuk masuk, Qin Yichen tidak ingin pergi. Namun, ketika mereka memikirkan tindakan Qin Yichen yang berbeda dari orang biasa, mereka juga merasa lega. Lalu bagaimana menurutmu? Liang Hongshan berhenti dan bertanya. Dia percaya bahwa Qin Yichen bukanlah orang yang tidak berotak, dan bukanlah hal bodoh yang biasa untuk menyinggung keluarga Li dan tidak mencari suaka. Dengan temperamen anak ini, seharusnya tidak demikian. Semua orang di aula memandang Qin Yichen dengan bingung. Saat ini, bukankah itu pilihan yang paling tepat untuk pergi ke Dan? Bim Senior, saya ingin mendapatkan gelar kadipaten, kata Qin Yichen. Segera setelah pernyataan ini dibuat, suara Ase terdengar di aula. Ksatria benar-benar dapat membuat keluarga Li ketakutan, karena Adipati memiliki perlindungan hukum bagi setiap orang yang telah memenangkan gelar ksatria dan kekuatan di belakangnya. Misalnya, mengapa Zhao Bowen berani berbicara atas nama Qin Yichen saat itu? Itu karena keluarga Zhao mereka memiliki gelar turun-temurun, dan bahkan jika itu adalah Li Jia Powerhouse, itu akan paling membuatnya takut. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, mereka harus memenuhi persidangan hukum kadipaten. Ksatria. Setelah mendengar kata-kata Qin Yichen, Liang Hongshan akhirnya mengerti mengapa orang ini tidak mau pergi ke Dan Hui. Namun, gelar tersebut tidak begitu mudah didapatkan. Lebih kuat dari Yang Kuan dan seorang spesialis dao bela diri lainnya, ia telah berulang kali menahan gelombang 10.000 binatang buas, dan tidak pernah memenangkan gelar ksatria, dan bahkan lebih dari Qin Yichen. Di seluruh 1000 kabupaten Lan, mereka yang memiliki gelar juga dapat dihitung dengan jari. Petugas Kabupaten Liang Hongshan, ada 4 domain lain yang mewarisi keluarga besar, dan keluarga Zhao domain utara. Keluarga aristokrat lainnya di prefektur Zhong selalu ingin mendapatkan gelar untuk memastikan bahwa keluarga mereka dapat mewarisi dari generasi ke generasi, tetapi bahkan sekuat keluarga aristokrat Huyan, itu tidak pernah diperoleh. Sulit, terlalu sulit. Sekian dulu video kali ini. Untuk selengkapnya, teman-teman bisa share, like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru Qin Yichen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, and bye-bye, dan jangan lupa beristirahat.